Baik, langsung saya jawab aja ya. Jadi, misalkan kayak apa ya, antara proses kakak menuju S2 dengan alasannya itu nggak relevan. Jadi menurut saya carilah alasan yang relevan. Apa sih yang sebenarnya sejatinya untuk apa ya kakak? Kenapa lanjut S2? Sekali lagi bertanya, kenapa lanjut S2? Kalau kakak hanya ingin membuat suatu lembaga komunitas, nah jawab aja kalau misalkan ketika nanti saya S2, saya mendapatkan keilmuan-keilmuan yang tidak saya dapatkan di dalam hal pelatihan kayak gitu. Itu bisa dijawab kayak gitu Kak. Jadi menurut saya carilah alasan yang menunjang kakak untuk lanjut S2 kayak gitu. Sekali lagi, mungkin bisa menggunakan analisis SWOT ya. Kenapa sih lanjut S2? Kenapa sih gini, 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 dan sebagainya. Nah, itu bisa kayak diterapin gitu. Kadang saya juga bertanya ke diri saya sendiri, kenapa sih aku lanjut S2 gitu. Tuh. Dan sebelumnya, apakah Kak Ade tadi udah pernah apa ya, kayak datang di suatu komunitas yang berhubungan dengan psikologi sendiri atau gimana? Boleh itu dicari informasi kayak gitu, cara mendirikannya kayak di gimana. Nah, itu biasanya juga ditanyain nanti. Kalau kakak mau membuat komunitas psikologi, kakak udah tahu apa belum kayak gitu. Pasti pertanyaan-pertanyaan beruntun itu akan datang kayak gitu. Jadi siapkan list pertanyaan sebanyak mungkin, akan tetapi tidak keluar dari topik yang kakak-kakak angkat di esai kayak gitu. Itu sih Kak. Tadi Kak Ade keluar ya atau kemana ya ini kok nggak ada Kak? Eh, ada Kak. Oh ada. Oke. Itu Hmm, sih Kak. iya, oke. Terima kasih. Oke, clear ya Mbak Ade ya untuk pertanyaannya. Ya, clear. Terima kasih. Oke, dari teman-teman yang resen udah habis ya. Kita coba yang dari chat obrolan ya, Mbak Mila ya. Kita Itu ambil dua ada lagi. yang Kak Ahmad itu udah ya tadi Kak? Ahmad, sebentar. Oh iya, Resin, iya. yang raise hand dari Mas Ahmad dari Aceh. Boleh Mas Ahmad, persilahkan. Kak masih di ini suaranya. Masih di mute Mas Iya, Ahmad. masih di. Tes, tes. Halo. Ini di saya suaranya Halo Mas putus-putus. Ahmad. Gimana ya Kak? Iya, lagi putus-putus ya. Boleh off kamera aja Mas Ahmad biar suaranya lebih stabil. Tadi masih di mute. Halo, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Halo Kak Ahmad. Ya, Um, izin bertanya Kak. Saya salah satu peserta yang lewat substansi, lewat jalur afirmasi prasejahtera. Rencana studi pilihan satunya di kampus UGM ya, jurusan ekonomi ya. Kak, sorry di saya masih Sudah putus-putus ya suaranya. iya, masih putus-putus Mbak Amin. Atau boleh diketik aja ya dari Kak Ahmad ini. Mas Ahmad, berhubung suaranya ini nggak stabil, boleh dibantunya aja ya, diketik aja ya di obrolan ya. Oke, oke. kita Jelas semuanya Kak. masih putus-putus sih Mbak Halo. Ahmad. Oke, ini clear, boleh? Oke. Eh, saya tadi mau tanya Kak, kalau misalkan belum ada LOA-nya, itu ketika ada yang interviewnya tanya itu gimana jawabnya? Itu pertanyaan pertama Kak. Eh, Kemudian Eh, yang kedua, untuk kita bisa lulus di satu universitas, misalkan di UGM, itu memang harus ikut seleksi PPA sama TOEFL lagi ya Kak. Mungkin itu
Itu dulu pertanyaannya, Kak. Terima kasih. Oke, baik Kak Ahmad. Tadi pertanyaannya mengenai ini ya, LOA ya. Kak Ahmad daftarnya jalur apa ya? Jalur afirmasi prasejahtera, Kak. Berarti sekarang non LOA ya? Ya, benar-benar, Kak. Oke. Menurut saya mungkin nggak ditanyain ini sih. Kalau saya kemarin karena saya udah dapat LOA, jadi saya ditanyain bagaimana cara mendapatkan LOA. Nah, kalaupun nanti kakak ditanyain hal tersebut di UGM, mungkin juga kakak bisa jawabnya kayak gitu. Jadi caranya mendapatkan LOA kayak gimana di UGM. Nah, kalau saya pribadi kurang tahu ya, mungkin nanti bisa dijawab oleh kakak-kakak Ordi yang dari UGM untuk mendapatkan LOA di UGM kayak gimana. Yang pasti menurut saya pasti daftar di kampusnya terlebih dahulu dan melakukan tes-tes apa itu tahapannya saya kurang tahu kalau di UGM. Kalau di Brawijaya kemarin saya seperti biasa tes administrasi, eh, terus habis itu tes apa kayak skolastik gitu. Jadi saya harus menurunkan rumus kayak gitu 2 soal, tapi jawabannya beberapa halaman. Setelah itu pertanyaan tes yang ketiga itu wawancara kayak gini gitu. Itu sih kalau saya kemarin. Kalau di UGM saya kurang tahu ya Kak. Jadi bisa ditanyakan di teman-teman atau Ordi dari UGM gitu. Oke, terima kasih, Kak. Boleh satu lagi pertanyaannya, Kak. Boleh-boleh. Kalau misalkan ada yang interview tanya, apakah sudah ada rencana studinya untuk S2-nya? Maksudnya proposal penelitian tesisnya apakah sudah di plan dari awal? Itu gimana cara jawabnya, Kak? Terima kasih. Oke. Kakak udah ada rencana tesisnya belum dari Kak Ahmad? Kalau planning dari diri sendiri sih sudah ada, Kak. Cuma kan masih umum ya, Oh, judul masih yang belum. ini ya. Nah, kalau saya kemarin waktu tes itu, saya udah nyiapin Kak dari judul, habis itu dari latar belakang yang saya ambil, nanti datanya kayak gimana, lalu nanti saya memperoleh datanya, lalu pembimbing nanti siapa gitu. Saya benar-benar banyak dihabisin itu di akademisi. Jadi saran saya buat Kak Ahmad, carilah info tersebut Kak. Jadi Kakak nanti mau neliti apa sih gitu. Lalu Kakak hubungannya penelitian Kakak sama kontribusinya Kakak itu apa? Nah, itu pasti juga ditanyain kayak gitu. Jadi buatlah rencana tesis Kakak itu sesuai dengan kontribusi Kakak ke depannya gitu. Ataupun kayak rencana studi kakak di semester ini mau ngambil berapa matkul, matkul apa aja. Semester 1 mau ngapain aja, semester 2 ngapain aja, semester 3 ngapain aja. Nah, itu juga bisa kak, itu harus bener-bener kakak siapin. Kalaupun kakak belum siapin, menurut saya itu pasti jadi hal minus sih di akademisi. Jadi sebisa mungkin kakak siapin. Kalau cara menjawabnya, kalau saya kemarin ya saya bilang karena saya jalur LOA, jadi saya sedikit kurang lebihnya sudah menghubungi dosen yang nantinya ingin saya jadikan sebagai salah satu pembimbing saya gitu. Namanya ibu ini sesuai dengan penelitiannya beliau, saya kayak menjelasin ini sih apa alasan saya lanjut di UP kayak gitu. Karena alasan saya lanjut di UP itu karena dosennya gitu. Jadi jangan jelasin alasan lanjut ke UP ataupun di universitas itu karena akreditasinya. Benar seperti kata mentor yang kemarin bahwa akreditasi yang universitas, akreditasi universitas yang termasuk data listnya LPDP itu akreditasinya udah bagus semua teman-teman. Jadi jangan pakai alasan karena akreditasinya A gitu. Jadi gunakan alasan yang rasional gitu. Nah, pada waktu itu saya menghubungkan antara penelitian kayak gitu Kak. Jadi menjurus sampai ke hubungan yang berhubungan dengan penelitian topik saya kayak gitu. Itu sih Kak. Hmm, Saya ya itu sih runtut aja sih jelasinnya. Alasan saya di UP, kenal dosennya, saya mau meneliti ini. Nanti rencana semester 1 saya ngambil matkul ini. Tapi saya benar-benar dihabisin itu waktu di tesisnya. Mbak mau meneliti terkait kanker, tapi Mbak dari jurusan fisika gitu. Jadi kayaknya akademisinya kurang tahu terkait fisika medis kayak gitu. Jadi saya harus menjelaskan secara detail dan jelas untuk interviewernya gitu. Dan oh ya teman-teman jangan lupa men-timer waktu ya. Jadi ketika menjawab itu harus di timer kayak gitu. Karena
kadang kita mau menjawab intinya apa, belum kesampaian, udah di-cut sama interviewernya kayak gitu. Itu sih Kak. Oke, clear ya, Mas Ahmad untuk pertanyaannya. Oke, clear Bang. Makasih. Oke, thank you. Oke, Mbak Mila, berhubung per materi itu kita kasih 6 pertanyaan dulu ya. Nanti sisanya dari teman-teman yang drop di obrolan, nanti kita bahas di sesi terakhir ya. Oke, Iya. untuk teman-teman yang raise hand terakhir nih, yang keenam dari Mbak Tri Kusmawan, Sulawesi Tengah. Halo Mbak Tri, Iya, halo. Terima kasih, Kak. Cowok sorry. Kak. Sorry, sorry, sorry. Berarti panggilannya Mas atau Kak ya? Kak Tri Kusmawan. Silakan. Iya. Kak. Mau tanya, Kak. Jadi kan S1 ku ini kan jurusannya ilmu falak. Terus saya mau ambil S2-nya ini lintas jurusan. Itu kalau untuk menjawabnya gimana, Kak, enaknya? Kalau ditanya sama pewawancara di bagian akademik. Itu cross major ya Kak ya berarti ya? Beda ya? Enggak, jadi S1 kan saya ilmu falak. Cuman di semester dari semester 1 sampai semester 6 itu ada jurusan, ada mata kuliah yang berkaitan dengan ilmu hukum, hukum Mm-mm. perdata, hukum pidana, dan lain-lain. Dan S2 saya ngambilnya hukum litigasi di UGM. Berarti masih ada hubungannya mengenai hukum ya Kak, meskipun jurusannya Prodi S1 itu ilmu falak ya Kak tadi. Iya. Nah. Oke. Kakak kenapa lanjut S2? Saya bertanya lagi nih. Jadi alasan saya melanjut S2 untuk melanjutkan karir saya sebagai advokat karena saya sekarang sudah sudah pengambilan sumpah advokat, jadi saya ambil dengan jurusan hukum litigasi, hukum persidangan gitu kan. Nah, itu Kak. Menunjang karir. Iya, Nah, itu udah salah satu jawaban Kak. Mungkin nanti agak di apa ya? di Agak di kata-katanya gitu ya, agak di iya, regulasi agar bisa diterima oleh interviewer. Soalnya menurut saya eh, karena saya kemarin PK itu kalau saya kan pekerjaannya hanya yang nggak sesuai lah sama lulusan saya. Tapi ketika saya PK kemarin, saya banyak bertemu orang itu yang bener-bener dia udah bekerja kayak gitu. Jadi menurut saya alasan cross major itu bisa diambil ketika atau bisa ditarik benang merah ketika kakak bener-bener sekarang menjalankan suatu suatu pekerjaan kayak gitu. Misalkan tadi kakak jadi advokat. Jadi ya ada hubungannya, makanya kakak melanjutkan di hukum meskipun studinya S1 nggak ada kayak gitu. Mesti nggak dari jurusan hukum kayak gitu. Dari jurusan ilmu falak kayak gitu. cuman karena Gimana? saya masih baru-baru terangkat, jadi untuk profesi saya sebagai advokat belum berjalan sebaik mungkin, Kak. Cuma sebagai apa? Ada label sebagai advokat itu sudah saya dapat, cuman untuk sebagai profesinya belum. Itu bekerjanya. Berarti belum sama sekali praktek ya kak ya? Iya, belum belum lakukan ini apa? eh, Sidang. Oh, belum sidangnya. Persidangan ini. Kayak persidangan di forum kayak gitu belum ya berarti kak ya? Iya, di pengadilan, pengadilan negeri atau pengadilan agama negeri agama, Nah, belum berpraktek di itu di pengadilan. Nah, Nah, itu bisa menjadi salah satu jawaban, Kak. Jadi karena saya di pada waktu eh, belum menjalani profesi saya sebagai advokat, akan tapi saya sudah sumpah ya kayak tadi ya. iya, sudah Nah, tahun kemarin. Nah, udah sumpah advokat. Akan tapi banyak ilmu yang saya dapat, yang belum atau kurang saya dapatkan. Makanya saya melanjutkan S2. Nah, itu bisa dijawab kayak gitu, Kak. oh iya. Soalnya di SC saya sudah ada sih untuk kenapa alasan saya melanjutkan studi itu, Mm-mm. ambil jurusan itu. Oh. Misalkan kalau kita jawab dari maksudnya keluar dari esai itu tidak apa-apa, Kak, atau harus memang sesuai? Kalau menurutku jangan keluar ya, Kak ya. Hmm. Ya tadi Kalau kayak Kakak. misalkan ada tambahan-tambahan sedikit dari esai kita itu, jawaban kita yang kita lontarkan ke pewawancara, ada tambahan sedikit dari esai kita, tidak masalah.
apakah dinilai juga? Saya kurang tahu terkait penilaian dari LPDP, tapi setahu saya ya konteksnya sesuai esai. Kalaupun nggak sesuai, ya nanti konfirmasi di awal kayak gitu. Akan tapi ya kakak harus siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang mematikan kayak gitu. Jadi pasti nanti ditanya, loh berarti kamu belum siap daftar LPDP, kok esai kamu nggak sesuai apa yang kamu bilang kayak gitu. Pasti ada yang nanti salah satunya bertanya. Jadi apa ya kayak siapkan mental juga, siapkan banyak pelis pertanyaan dan cara menjawabnya seperti apa gitu sih Kak. Kalau saran aku ya. Berarti Gimana Kak? Kok keputus ya? eh, pewawancara itu dari akademik apa semua itu sudah berarti sudah baca esai kita ya Kak sama CV. Iya. Ya, yang pasti iya Kak, kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin nggak dari interview membaca gitu kan ya pasti ataupun baca sekilas ataupun membaca gimana kayak ini pasti ya juga dibaca kayak gitu. Makanya kita perlu memvalidasi apa yang kita tulis gitu. Kita perlu mempertanggungjawabkan apa yang kita tulis dengan cara tadi seperti seleksi substansi yang saya bilang bahwa em, cara komunikasi. Jadi interviewer ini pengen tahu sih cara kita komunikasi, cara kita bener nggak sih apa yang kita tulis ini sesuai dengan apa yang kita ucapkan kayak gitu. Bener nggak sih orang ini rendah hati, bener nggak sih apa orang ini sombong kayak gitu. Jadi jangan terlalu sombong dan jangan terlalu intinya tengah-tengah lah 50-50 kayak gitu. Itu suka Oh ya, makasih Kak atas jawabannya ya, pencerahannya ya. Sudah Kak ya. sama. Kak masih di mute. Oke, thank you Kak Tri ya dan Mbak Mila ya untuk ini ya, sesi pertanyaannya. Oke, Mbak Mila, karena udah 6 pertanyaan yang raise hand, sementara nanti untuk yang masih di obrolan itu kita bahas di sesi terakhir ya. Oke, kita lanjut ke pemateri yang kedua ya, teman-teman ya. Pemateri yang kedua ini membahas tentang tips and tricks untuk pertanyaan esai dan kontribusi dan riset yang akan dibawakan oleh Kak Nur Amilatu. Sorry, eh, dari Kak Naria. Masih di mute Kak Naria? Oke, izin share screen dulu ya, Kak ya. Hmm, Oke, belum muncul. Oke, sudah muncul sepertinya. Udah muncul ya, sudah, Kak? Oke. sudah. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sebelumnya suaraku jelas nggak ya? Atau Mbak. mungkin kenapa? Jelas, jelas kan? Jelas. Oke, thank you. Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih banyak sudah semangat. Hari Minggu harusnya waktunya istirahat atau mungkin persiapan buat kerja besok buat yang kerja atau mungkin ngelakuin kegiatan yang lain buat teman-teman yang punya kesibukan yang lain. Tapi teman-teman malam ini menyempatkan waktu untuk datang ke webinar yang membahas tentang persiapan seleksi substansi beasiswa LPDP tahap 2 tahun 2024. Sebelumnya juga terima kasih buat Kak Nur Amilatu. Ini kebetulan namanya sama-sama ada Nurnya gitu ya. Jadi emang agak bingung gitu. Tapi alhamdulillah namaku Nurnya ada di yang ini ya nama tengah. Sedangkan kalau Kak Nur Amilatu nama Nurnya di depan. Jadi semoga teman-teman nggak bingung gitu. Nah biar nggak bingung gimana-gimana, kita kenalan dulu karena tak kenal maka tak tuntuang. Nggak, tak kenal maka tak sayang. Kenalin nama aku Naria Nuristita, teman-teman bisa panggil aku Naria. Aku adalah award LPDP tahap 1 tahun 2024, jalur reguler non LOA. Jadi buat teman-teman yang masih takut, masih overthinking, masih kepikiran macam-macam tentang aduh gimana ya rasanya atau gimana ya tips and triknya seleksi substansial PDP tapi belum pegang LOA, yang dengan kata lain ada 3 pilihan kampus yang bisa teman-teman pilih baik itu di dalam maupun di luar negeri. Nah, jurusan yang aku pilih adalah jurusan Magister Sastra di Universitas Gajah Mada. Sebelumnya aku fun fact aja teman-teman, aku kuliah di jurusan
S1 Sastra Inggris di Universitas Jember. Jadi memang kebetulan bidang studi yang aku ambil linear dengan yang aku ambil di S2. Tapi ketika nanti misalkan teman-teman ada pertanyaan, gimana kalau misalnya studinya nggak linear dan lain-lain, mungkin nanti Naria bisa bantu gitu. Nah, sebelum masuk ke materi inti tentang apa sih yang harus disiapin atau mungkin kayak gimana sih tips and trick ala Naria gitu ya dalam mempersiapkan seleksi substansi beasiswa LPDP, Naria mau cerita dikit tentang gimana perjalanan waktu daftar beasiswa LPDP lewat jalur reguler non LOA yang waktu itu sebenarnya agak takut juga, bukan agak tapi takut banget gitu ya, karena Naria lulus tahun 2023 bulan Maret dan di 2024-nya langsung daftar beasiswa LPDP, jadi posisi memang belum bekerja yang secara full time gitu teman-teman. Adalah kerjaan dikit-dikit tapi hitungannya ya bisa freelance part time dan kadang-kadang juga agak keluar jalur, nggak yang berhubungan dengan pendidikan dan bahasa gitu. Jadi fokusnya lebih ke nyari pengalaman sambil ngisi waktu luang menunggu waktu pendaftaran beasiswa LPDP tahap 1 tahun 2024. Nah, ketika awal tahu pendaftaran beasiswa LPDP tahap 1 2024 itu dibuka, tentu yang disiapkan adalah alasan dulu. Kenapa sih kok seorang Naria harus lanjut S2 gitu. Tentu kalau misalnya kita mikir gitu ya, oh aku S2 pengen jadi dosen, aku S2 pengen jadi peneliti dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kadang kita tuh nggak tahu kalau sebenarnya ada alasan-alasan yang lebih esensial daripada menjadi seorang dosen atau menjadi seorang akademisi atau menjadi apapun yang teman-teman cita-citakan gitu. Jadi dari bulan Januari 2024, seorang Naria ini berusaha untuk mencari jawaban dengan cara mengenali diri dulu. Kira-kira Naria itu siapa sih? Kira-kira Naria itu orang yang kayak gimana? Dan kenapa Naria harus lanjut S2? Dan apa yang akan Naria kerjakan ketika menempuh studi S2 dan ketika nanti lulus dari jenjang S2, apakah mau lanjut S3 langsung atau mau kerja dulu atau mau seperti apa gitu. Nah, jadi ketika awal pasti menyelami diri dulu, ketika udah selesai dengan semuanya baru siap-siap berkas, nulis esai, menuliskan rencana kontribusi juga dan sedikit mengulik tentang kira-kira apa ya penelitian yang bakal Naria angkat ketika nanti masuk di jurusan yang Naria inginkan gitu. Nah, waktu berjalan, alhamdulillah administrasi lolos, tes bakat skolastik juga lolos, dan waktu itu ajaib gitu ya teman-teman untuk TBS tahap 1 tahun 2024, fun fact-nya passing grade-nya agak jeblok gitu ya, dan ketika kemarin Naria dengar kabar tahap 2 passing grade-nya naik parah, itu langsung yang kayak, aduh, ini kayaknya kalau aku daftar tahap 2 bakal nggak lolos deh gitu. Jadi kemarin waktu tahap 1 itu passing grade reguler sekitar di 125 dan alhamdulillah skor Naria bisa di atas 125 begitu. Nah, setelah tes bakat skolastik berlalu, otomatis masuk ke seleksi substansi. Nah, kalau ngomongin mock up tadi sebenarnya udah disinggung sama Kak Nur juga, itu teman-teman kuncinya ada di mock up sebenarnya. Jadi semakin teman-teman sering latihan, semakin teman-teman tahu, semakin teman-teman dapat feedback dari mentor-mentor yang award di LPDP itu, teman-teman bakal tahu kayak, oh kayaknya blind spotku di sini, oh kayaknya kelemahanku di sini, dan lain sebagainya. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut, tapi kalau teman-teman pengen tahu kira-kira Kak Naria ini mock up berapa kali, jawabannya 9 kali. Naria mock up 9 kali, dan karena waktu itu jadwal seleksi substansinya agak lupa sih ya, tapi sepertinya 1 bulan sebelum atau 3 minggu sebelum seleksi substansi itu berakhir. Jadi kurang lebih Naria punya waktu yang lumayan lah 1 bulan gitu untuk persiapan seleksi substansi. Nah, ketika hari H, lanjut ke cerita hari H, secara tidak disangka-sangka gitu ya, namanya juga seleksi substansi, kita nggak tahu tipe interviewernya seperti apa, tipikal pewawancaranya seperti apa, dan ternyata dapat, kalau tadi Kak Nur pengalamannya yang masuk ruang Zoom pada diem-dieman, dingin sampai interviewernya nanya, kakak gugup ya gitu. Nah, kalau di pengalaman Naria kemarin teman-teman itu ketika masuk Zoom
langsung disambut kayak selamat siang Mbak Naria gitu, sudah siap atau belum dan lain sebagainya. Jadi pewawancaranya dapat yang ramah dan pertanyaannya apa ya, somehow mudah dijawab tapi agak sedikit di luar ekspektasi dan di luar kebiasaan Naria ketika mock up. Kira-kira apa aja pertanyaannya? Ini dia bocorannya. Nah, yang pertama pasti ngebahasnya tentang perkenalan diri secara singkat gitu ya. Jadi teman-teman diharuskan untuk memperkenalkan diri, nyebutin nama, misalnya kesibukannya apa, lulus dari mana, dan nanti ketika lanjut S2 dengan beasiswa LPDP mau ngambil univ mana di dalam atau di luar negeri dan um, itu aja sih sebenarnya. Namanya juga perkenalan singkat, jadi harapannya tidak lebih dari 1 menit begitu. Begitupun dari ini ya nasehat-nasehat yang didapetin Naria dari mentor-mentor yang di periode kemarin. Yang kedua adalah verifikasi data diri yang sudah ditulis pada formulir pendaftaran. Nah, verifikasi itu maksudnya gimana teman-teman? Jadi kemarin itu Naria sempat ditanya soal ini apa orang tua begitu ya, ditanya seputar orang tuanya kerja di mana, terus ini apa orang tuanya gimana, apa relasi dengan orang tua seperti apa dan lain sebagainya. Jadi diverifikasi di situ, diklarifikasi, dikonfirmasi. Selain itu juga karena fun fact teman-teman, seorang Naria ini yang meskipun dapat beasiswa LPDP dan orang kayak agak bingung gitu ya, kalau bahasa kerennya anak-anak itu brain not braining. Naria ini lulusnya telat gitu, lulusnya telat, tidak tepat waktu, tidak 4 tahun di S1, jadi agak molor dan itu yang menjadi pertanyaan apa awal gitu untuk membuka sesi wawancara waktu itu. Loh, sebentar Mbak Naria, ini Mbak Naria angkatan 2017 gitu. Iya, saya angkatan 2017. Loh, tapi kenapa Mbak kok baru wisuda tahun 2023? Nah, di situ saya cerita kenapa saya bisa lulusnya molor gitu. Oh ya, karena waktu itu ada pandemi, ada penyesuaian, ada ini itu. Nah, untungnya saya sudah siap dengan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang itu yang kemungkinan bakal muncul dan ternyata ya muncul beneran. Nah, itu kan juga sifatnya mengonfirmasi teman-teman. Kalau oh ternyata ya emang bener Arya lulusnya nggak 4 tahun gitu dan ternyata di esai di isian-isian yang lain tentang misalnya kelebihan, kekurangan, bahkan di main essay yang 2000 kata itu juga tersirat bahwa oh iya Naryani lulusnya nggak tepat waktu. And it's okay, teman-teman. Bahkan um, ya ini catatan juga dari 1-2 orang mentor yang pernah mentorin Naria bahwa LPDP itu nggak nyari orang yang lulusnya tepat waktu terus, nggak nyari orang yang kumlot, nggak nyari orang yang benar-benar pinter secara akademik ataupun non akademik, tapi LPDP itu mencari orang-orang yang punya resiliensi, orang-orang yang sadar dengan siapa dirinya dan apa yang dia mau hari ini, besok, dan di masa yang akan datang. Jadi teman-teman nggak usah pikir kayak, aduh aku nggak punya sertifikat apa-apa, aduh aku nggak pernah ikut lomba ini itu. Naria yakin bahwa semua yang sudah jalan sampai tahap ini, sampai tahap substansi, itu punya value-nya tersendiri, punya kelebihannya masing-masing, begitupun dengan kekurangannya. Tinggal nanti nge-framing waktu wawancaranya seperti apa, cara menjawab, kalau tadi Mbak Nur Amilatul nyebut cara jawabnya, diksinya. Nah, itu nanti teman-teman bisa latihan juga gitu lewat mock up. Yang ketiga, pertanyaan mengenai pengalaman selama studi termasuk namun tidak terbatas pada riset, publikasi dan organisasi. Nah, jadi pertanyaan ini yang agak panjang gitu ya jawabannya teman-teman. Jadi interviewer akan bertanya tentang apa sih yang dilakukan seorang calon penerima beasiswa LPDP ini, apa pengalaman organisasinya. Kalau dulu maaf kalau dulu kayak lama banget gitu. Kalau kemarin Naria sempat dapat pertanyaan, pernah jadi ketua panitia atau ketua di organisasi enggak, Mbak? Gitu. Saya jawab, saya enggak jadi ketua organisasi, tapi kalau di organisasi saya jadinya wakil ketua umum. However, saya pernah jadi ketua panitia penyelenggaraan lomba debat bahasa Inggris tingkat nasional di UKM saya. Gitu. Nah, jadi dari situ Naria menjelaskan kira-kira tupoksinya apa, terus juga halangan selama menjalankan tanggung jawab itu seperti apa, dan nanti akan ada following up questions dari pertanyaan dari interviewer atau dari penanya begitu. Nah, untuk riset juga sempat kemarin disinggung
apa yang diteliti oleh seorang Naria ketika studi S1, baik itu di skripsi ataupun di publikasi yang pernah dilakukan gitu. Nah, kebetulan karena Naria belum pernah ada publikasi jurnal ya selama S1, jadi publikasinya hanya deskripsi aja, maksudnya selama studi gitu ya, karena kadang kan teman-teman ada yang nulis paper, ikut conference dan lain-lain. Nah, tapi kalau Naria lebih ya udah tugas akhir aja. Jadi dan memang tugas akhir ini yang menjadi turning point kenapa Naria merasa nggak ini harus S2 nih kayak gitu. Nah, jadi kemarin ketika ditanya pernah riset apa Mbak? Nah, Naria menjelaskan apa yang Naria tulis di S1. Saya meneliti tentang ini, menggunakan novel ini, berbahasa Inggris, metodenya seperti ini, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah alasan memilih universitas dan program studi yang dicantumkan pada formulir. Catatan buat teman-teman yang memilih jalur non-LOA, yang berarti akan ada 3 pilihan kampus, ini sebenarnya tergantung interviewernya ya teman-teman. Bisa jadi ditanyakan tiga-tiganya, tapi bisa jadi ditekankan ke pilihan pertama. Nah, kalau kemarin pengalaman Naria, yang ditekankan itu pilihan pertama. Jadi langsung ditembak, kenapa Mbak milih Magister Sastra UGM? Gitu. Jadi dijelaskan kenapa kok milih UGM. Tentu jawabannya nggak yang serta-merta, ya karena UGM top 3 PTN di Indonesia, rankingnya sekian, akreditasinya A, bla bla bla. Nggak semata-mata tentang itu. Bahkan Naria nggak nyebutin sama sekali tentang akreditasi dan apa ranking-ranking itu tadi. Tapi Naria benar-benar menyesuaikan dengan apa sih yang Naria butuhkan dari jurusan Magister Sastra UGM dengan apa ya proyeksi yang Naria udah canangkan di masa depan. Begitu. Jadi jawabannya ya muter-muternya di dosennya siapa, mereka punya keahlian atau kepakaran apa, dan di mana Naria bisa mengembangkan potensi riset yang pengen Naria kerjakan nanti di S2 dan lain sebagainya. Jadi bahkan pernah ada yang bilang teman-teman, jadi jangan pernah menyebutkan ranking kampus, jangan pernah menyebutkan akreditasi, jangan pernah membanding-bandingkan secara obvious gitu ya. Oh, saya pilih Univ A karena Univ B apa bidang ininya atau aspek ininya tidak sebagus Univ A. Lah, kalau teman-teman sampai ada seperti itu biasanya akan ada ini ya, pertanyaan mematikan kalau tadi katanya Kak Nur Amilatul, pertanyaan mematikan jadi teman-teman bisa yang langsung mati, bisa yang langsung aduh, ini gue mau jawab apa ya gitu. Jadi lagi diksinya dan itu tadi jangan menyebutkan ranking dan akreditasi. Jadi sebisa mungkin studi itu ya karena memang teman-teman butuh dengan keilmuan yang ada di program studi tersebut potensi dan itu potensial untuk bisa mengembangkan kemampuan riset dan risetnya teman-teman sendiri. Selanjutnya adalah ini poin 5, makanya tadi ada tulisan kecil gitu ya udah kayak headline berita. Pertanyaan seputar duta bahasa. Jadi kebetulan karena Naria adalah seorang duta bahasa juga dan ini menjadi porsi yang lumayan besar di waktu seleksi substansi kemarin karena memang perjalanan Naria sebagai seorang duta bahasa juga ada hubungannya dengan studi di S1 dan rencana studi di S2 dan rencana kontribusi yang akan Naria lakukan ketika nanti sudah apa ya sudah mulai berkuliah dan mulai bergerak gitu bersama teman-teman award di LPDP yang lainnya. Jadi kurang lebih porsi pertanyaan seputar duta bahasa, pengalaman dan apa-apa aja yang dikerjakan selama duta bahasa itu ya sekitar 55 sampai 60% teman-teman. Karena selama di duta bahasa Naria mengalami banyak banget kegiatan pengabdian masyarakat misalnya atau menghadiri conference atau jadi pewara dan lain sebagainya. Makanya orang-orang tuh mungkin kayak heran gitu ya, emang duta bahasa tuh apa sih? Nah, dari situ mulailah digali dan di situ Naria kembali menghubungkan bahwa ya saya jadi duta bahasa tidak serta-merta pengen punya jabatan atau pengen punya prestasi gitu ya. Tapi karena memang saya merasa bahwa duta bahasa bisa menjadi jalan pembuka bagi saya untuk bisa berkontribusi lebih banyak lagi dan terlebih ketika saya lolos beasiswa LPDP tahap 1 tahun 2024 gitu. Waktu itu jujur kaget juga kayak loh, kenapa ini tiba-tiba ngomongin duta bahasa gitu ya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang sempat Naria tulis waktu itu sebagai draft list pertanyaan gitu ya dan jawabannya itu kayak kok
agak beda, tapi ya udah kita jalan aja gitu, ngalir aja, nggak usah overthinking gitu. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan mengenai isu bahasa, sastra, literasi, dan pendidikan. Yang selanjutnya adalah rencana riset dan kegiatan yang akan diikuti selama menempuh studi pasca sarjana. Jadi, ketika teman-teman nulis esai, Naria yakin banget teman-teman udah riset. Kira-kira program studi yang pengen teman-teman ambil apa, di situ kurikulumnya seperti apa, mata kuliah yang ditawarkan apa saja, dosennya siapa, dan kegiatan-kegiatan kayak himpunan mahasiswa atau mungkin kelurahan LPDP-nya itu seperti apa. Naria yakin teman-teman udah riset secara mendalam untuk hal-hal seperti itu. Jadi nanti ketika seleksi substansi, teman-teman tinggal mengulang aja, tinggal dibaca lagi sambil kayak kira-kira dipikir gitu pertanyaan yang potensial apa ya, sebenarnya nggak jauh beda ya tips and triknya sama Kak Nur Amilatul tadi. Jadi dikira-kira ini kalau kalimat kayak gini, kalau esaiku kayak gini, kalau section paragraf yang kayak gini, kira-kira jawabannya seperti apa, kayak gitu teman-teman. Jadi bisa disiapkan terlebih dahulu. Nah, untuk yang S3 tadi sempat Naria baca di chatbox ya, ada yang tanya-tanya seputar S3. Nah, kalau S3 gimana? Nah, kebetulan Naria punya teman yang sekarang juga lagi daftar beasiswa LPDP dan alhamdulillah lolos juga ke seleksi substansi. Dia juga lagi siap-siap gitu ya untuk menjelaskan kira-kira proposal risetnya ini seperti apa yang akan diajukan nanti ketika sudah menempuh studi S3. Jadi kalau S2 itu kita hanya membuat esai saja yang isinya adalah tentang rencana kontribusi, komitmen kembali ke Indonesia, kalau misalnya memilih program studi atau universitas di luar negeri, dan juga yang lain-lain yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Nah, tapi kalau di S3 itu ada tambahannya, yaitu proposal penelitian begitu. Jadi karena S3 kan memang risetnya lebih intensif ya teman-teman dibandingkan S2 begitu. Nah, selanjutnya adalah rencana pasca studi. Nah, rencana pasca studi ini fleksibel banget teman-teman, disesuaikan dengan minatnya teman-teman di mana, pengalamannya di mana, mungkin latar belakang studi di S1-nya seperti apa, dan juga mungkin nanti di S2 akan ketemu hal-hal yang seperti apa, bisa disesuaikan. Nah, terus kalau misalnya tadi ini ya sedikit menjawab pertanyaan yang gimana kalau misalnya ada jawaban yang sedikit berbeda dengan apa yang ditulis di esai. Nah, kalau pengalaman Naria kemarin, it's okay teman-teman, nggak apa-apa. Tapi balik lagi, pengaturan diksi dan cara nge-framing jawaban teman-teman itu yang harus hati-hati banget itu. Dan rasanya nggak mungkin di waktu yang singkat ini, apalagi ini udah malam gitu ya teman-teman, untuk ngebahas cara nge-framing kalimat dan diksi dan lain sebagainya dalam apa ya kesempatan ini. Jadi mungkin nanti bisa teman-teman konsultasi atau hubungi Naria lewat DM Instagram atau lewat LinkedIn gitu ya. Nanti kita bisa ngobrol lebih banyak di sana. Gitu. Atau teman-teman bisa latihan mock up juga sama teman-teman sesama award di LPDP. Jadi bisa dapat insight kayak, oh ternyata kalau jawaban kayak gini nyebutin akreditasi itu nggak boleh ya. Oh harusnya jawabnya kayak gini aja. Nah nanti teman-teman bakal ketemu tuh titik tengahnya di mana. Oke. Tadi Naria udah kayak ngobrol panjang lebar banget. Mungkin mulai pusing gitu ya, mulai pusing tapi tenang aja, teman-teman bisa mulai persiapannya dari sini. Yang pertama, bisa dipelajari dulu isian formulir yang sudah teman-teman unggah, terlebih isian-isian yang krusial gitu ya, kayak pengalaman, yang membanggakan, yang tidak kurang membanggakan, terus kelebihan dan kekurangan diri, dan ya itu semualah pokoknya dipelajari kembali. Nah, yang kedua adalah membuat daftar pertanyaan sekaligus rancangan atau ide pokok jawaban, namun bukan untuk dihafal. Karena psikolog nih ya teman-teman, terus sangat ini udah nggak mau jawabannya harus seperti ini, kalimatnya begini gitu. Biasanya mereka akan ngetes dengan ngasih following up questions gitu, ngasih pertanyaan lanjutan, dan ya bisa jadi kalau misalnya teman-teman kurang apa ya, kurang persiapan atau mungkin grogi gitu ya, jawabannya bakal kemana-mana dan bakal ini aja kayak ke flip, loh berarti masnya gini dong, loh berarti mbaknya gini dong. Nah kalau udah gitu aduh itu bisa pusing lagi dan ya bisa memancing overthinking setelah wawancara gitu ya, bisa nangis-nangis juga. Tapi tenang teman-teman, bahkan yang merasa sangat siap aja setelah wawancara bisa nangis gitu. Nanti kita cerita dan kita ulas lebih dalam lagi gitu ya. Kalau
kita lagi kontakan. Lanjut. Ini tipsnya mungkin agak gimana ya, kayak agak di luar radar begitu, tapi ini fun fact, ini adalah yang Naria lakukan teman-teman. Jadi Naria itu penasaran gitu sama sebenarnya MBTI Naria tuh apa sih? Itu karena dulu bukan dulu sih, kayak 2-3 tahun yang lalu pernah tes MBTI dan ternyata MBTI-nya berubah sekarang. Itu kalau dulu tuh apa, nggak mau spill MBTI, kita kayak pada nebak-nebak gitu ya, biarkan teman-teman yang menebak kira-kira MBTI Naria apa. Nah, ketika mau daftar LPDP, tes MBTI lagi, loh, iya MBTI-nya berubah dan rasanya lebih lebih relate aja gitu. Dan di situ kan pasti ada deskripsinya teman-teman. Oh, misalnya MBTI ini adalah orang yang tidak suka diperintah, misalnya seperti itu. Oh, jadi teman-teman bisa mengonfirmasi nih kayak emang iya ya seorang Naria tuh nggak suka diperintah, misalnya seperti itu. Nah, teman-teman kan bakal kayak refleksi lagi. Oh, iya ya, aku tuh kalau misalnya suruh bersih-bersih nih, aku tuh gak bakal berangkat. Tapi kalau misalnya aku diem-diem, random, tiba-tiba pegang sapu, pegang kemucing, pegang pel-pelan gitu, ya udah berangkat aja bersih-bersih rumah gitu. Oh iya, ternyata emang aku nggak bisa diperintah orangnya. Nah, terus apa sih yang kemudian akan terjadi ketika aku punya sifat seperti itu atau punya karakter seperti itu ketika aku lanjut studi nanti. Nah, itu proses refleksi yang panjang, teman-teman, tapi percayalah kalau misalnya teman-teman udah tahu kira-kira oh iya ya kalau MBTI ini karakternya seperti ini dan mungkin ada orang-orang terdekat yang teman-teman percaya gitu ya, teman-teman bisa konfirmasi ke mereka kayak emang iya ya aku tuh kayak gini orangnya. Nah, bisa juga kayak gitu. Selanjutnya, melakukan mock up bersama para awardee. Kalau tadi Kak Nuramila tuh bilangnya jangan sering-sering tapi juga jangan jarang-jarang, pokoknya sedang-sedang aja. Kalau Naria tadi bilangnya 9 kali, tapi kalau menurut Naria lagi, kembali ke preferensi teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nyaman di 5 kali aja, aduh udah deh 5 kali udah pusing banget gitu ya. Ya udah 5 kali aja nggak apa-apa, asalkan 5 kali itu dari 5 kali mock up itu teman-teman udah paham kayak oh iya dari mock up pertama aku tuh banyak banget salahnya, apa itu mengglorify prestasi tapi di rencana risetnya kurang misalnya seperti itu. Nanti di mock-up kedua akan ada masukan lagi 3, 4 dan seterusnya. Pasti akan ada masukan dan yang terpenting teman-teman dicatat. Semua masukan dari mentor itu dicatat, terserah mau nyatatnya di mana, mau di buku, mau di binder, mau di iPad, di tab, di mana-mana aja, terserah, yang penting teman-teman bisa nge-tracking itu kira-kira oh iya ya aku dari mock up pertama ke mock up ke-5, in case mock up-nya 5 kali gitu, ini tuh udah banyak banget progresnya. Nah, ketika teman-teman udah ngerasa aduh nih kayaknya udah cukup deh, waktunya aku tidur, waktunya aku nggak stres-stres lagi mikirin wawancara aku gimana, ya udah, ketika teman-teman udah merasa cukup, tinggal persiapan yang perintilannya atau yang tambahan-tambahannya. Poin selanjutnya yaitu siapkan pakaian terbaik dan cek kesiapan perangkat elektronik maksimal 2 hari sebelum tes. Meskipun kita nggak memungkiri gitu ya, kalau di tengah-tengah saya kita persiapan Hamin 2 jam, Hamin 3 jam tuh biasanya udah mulai drama-drama tuh, yang internet yang mulai lemot atau mungkin mati lampu dan lain-lain. Tapi mau apapun yang terjadi pada hari H nanti, ya udah, yang asalkan kita udah siap di mungkin 1 atau 2 hari sebelum tes begitu ya. Dan ini yang poin penting lagi teman-teman, hindari melakukan hal-hal yang akan mengganggu konsentrasi dan kesiapan diri kita menjelang waktu tes. Kalau Naria kemarin selama 6 bulan proses seleksi beasiswa LPDP gitu ya kurang lebih, itu Naria sangat jarang buka sosmed. Sangat jarang. Kalau buka sosmed paling cuman ini ya, repost story dari teman atau mungkin cuma buka apa meme halaman meme gitu, buka info soal sepak bola, nonton timnas kapan gitu misalnya buat refreshing aja gitu. Tapi nggak seintens ketika biasanya. Jadi mungkin teman-teman yang gampang overthinking, teman-teman yang gampang kepengaruh sama katanya-katanya, mungkin bisa dicoba juga. Jadi silakan menjauh dari media sosial gitu. Karena ya kita butuh mental yang stabil, kita butuh pikiran yang sehat gitu ya untuk menaklukkan seleksi substansi ini gitu. Nah, terus tentunya kita juga nggak lupa harus berdoa dan pasrah semuanya sama Tuhan kita, sama Allah gitu ya. Kalau misalnya misalnya nanti lolos ya alhamdulillah, kalau misalnya nggak lolos ya mungkin memang rezekinya
ada di tahap-tahap selanjutnya, atau mungkin bisa jadi juga ada di beasiswa-beasiswa yang lain begitu. Aku yakin sih, Naria yakin bahwa ketika kita punya niat baik itu untuk berkontribusi untuk pembangunan bangsa dan negara ini, meskipun jalannya nggak di LPDP, akan kebuka jalan yang lain dan itu pasti akan selalu diberi kemudahan dan pasti dikasih jalan yang terbaik gitu. Dan yang terakhir itu di bold banget, setelah semua selesai lepaskan gitu ya, karena apa yang menjadi takdirmu tidak akan melewatkanmu. Dan anak sastra banget nih pokoknya. Nah, sebelum masuk ke sesi pertanyaan, Naria akan menutup dengan satu quote. Dan ini juga ada di skripsi Naria waktu S1 kemarin. Tuhan menghancurkan rencanamu agar rencanamu tidak menghancurkanmu. Jadi ketika teman-teman pengen ngelepas kayak, ya udahlah ya terserah mau nanti lolos nggak lolos, yakinlah kalau teman-teman lolos berarti memang sudah takdir baiknya seperti itu. Kalau misalnya masih harus mencoba lagi gitu ya, dan semoga tidak berkali-kali juga, yakinlah bahwa itu karena Allah pengen tahu, Tuhan pengen tahu bahwa oh ini anak memang benar-benar pengen, ini anak benar-benar usahanya kuat banget, dan ya hari baik itu akan datang. Thank you teman-teman, terima kasih dan selamat berjuang. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Thank you, Kanaria. Luar biasa sekali ya materinya ya. Ini vibes-nya vibes anak-anak sastra tentunya ya. Benar, benar. Sudah menghayati sekali gitu ya. Iya. Dan boleh ditebak sih apa namanya MBTI-nya pasti salah satunya ekstrovert ini. Bener banget. Bener banget, bener banget. Aduh. Oke, Mbak Naria. Teman-teman udah pada antri nih. Nah, teman-teman, kita akan buka sesi tanya jawab ya. Dan untuk ini kita persilahkan teman-teman raise hand ya. Kita akan buka dua termin dan dua termin itu 6 pertanyaan. Oke, udah ada yang raise hand. Oke, yang pertama dari Kak Rahman. Kak Rahman, standby. Oke. Ya, ini suara saya kedengaran Bang Putra. Oke, clear. Dipersilahkan. Terima kasih untuk Kak Nadia, materinya udah disampaikan luar biasa banget. Saya memiliki dua pertanyaan nih, Kak Nadia. Semoga dapat membantu untuk memberikan jawaban ke saya. Yang pertama, gimana nih kira-kira jawaban yang harus kita siapkan apabila kita nggak bisa menjawab pertanyaan dari para panelis? Maksudnya memang kita udah buntu banget nih, kita nggak tahu jawaban apa yang harus kita kasih. Yang kedua, bagaimana apabila pilihan universitas yang kita pilih pada saat pendaftaran beasiswa LPDP yang non LOA itu kan ada 3, dan pilihan saya yang ingin saya tuju itu sebenarnya itu di pilihan kedua, Universitas Gadjah Mada, dan itu saya sudah email sama profesornya juga udah oke untuk perihal tesis yang akan mau saya angkat nantinya. Itu bagaimana kira-kira Kak Merah untuk menjawab hal tersebut? Terima kasih. Oke, langsung dijawab ya Kak ya. Ya, langsung aja kan Naria. Oke, buat pertanyaan pertama tadi, sorry, ke pertanyaan kedua dulu aja deh. Gimana kalau misalnya ternyata universitas yang pengen kita daftar itu adalah yang justru di pilihan kedua? Nah, kalau menurut Naria nggak apa-apa banget gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya gitu, Mas, kenapa kok milih universitas pilihan pertama, katakanlah di UGM tapi jurusan ini gitu. Terus ini mungkin bisa diklarifikasi. Mohon maaf Ibu, ya saya memang memilih jurusan ini dan jurusan ini di pilihan pertama dan pilihan ketiga. Tapi karena saya merasa saya lebih cocok dan karena saya lebih punya apa ya pengalaman dan pengetahuan di bidang studi pilihan kedua, jadi saya sepertinya dan kemungkinan besar akan memilih pilihan kedua sebagai tujuan utama studi saya gitu. Itu untuk yang pertanyaan pertama. Jadi mungkin bisa dijawab seperti itu. Toh kan nggak melenceng dari 3 yang sudah ada di daftar gitu. Siapa? Kak Rahman. Nah, untuk yang pertanyaan pertama tadi, kalau misalnya sorry, udah buntu gitu ya, mau ngejawab apa, kita tuh harus gimana? Nah, balik lagi ke pertanyaannya apa. Kalau misalnya pertanyaan itu adalah pertanyaan yang di luar esai kita, misalnya out of nowhere gitu ya, ditanya tentang, Mas tahu nggak peringkat
tingkat literasi Indonesia sekarang tuh ada di ranking berapa? Dan Kak Rahman nggak tahu sama sekali nih misalnya. Nah, bisa bisa aja kalau kemarin Nadia sempat nih dapat pertanyaan seperti itu, tapi jawabnya nggak yang langsung, oh nggak, saya nggak tahu. Nadia jawabnya gini, baik Ibu, Bapak, sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya telah diberikan. Sepengetahuan saya, memang Indonesia ada di tingkat literasi yang kurang bagus, namun mohon maaf saya kurang mengetahui ada di peringkat berapa. Namun saya percaya dengan adanya niat dari saya dan teman-teman beasiswa LPDP, teman-teman awardee beasiswa LPDP yang lain itu bisa menjadi satu langkah awal yang baik untuk meningkatkan peringkat tingkat literasi di Indonesia. Bisa dijawab kayak gitu. Jadi kalau misalnya nggak tahu, itu bisa di apa ya istilahnya di kalau bahasa aku itu ya kayak dipelintir gitu. Jawabannya kira-kira tetap masuk, tapi kita nggak bilang maaf saya nggak tahu gitu. Kayak kemarin ini pertanyaan yang Naria dapat ya. Mbak Naria tahu nggak kalau misalnya di Indonesia tuh ada namanya sekolah inklusi. Nah, Naria tahu nih posisinya tahu kalau ada sekolah namanya sekolah inklusi. Nah, ayahnya jawab nih, oh ya saya tahu Ibu kalau ada sekolah namanya sekolah inklusi. Nah, ketika ada pertanyaan lanjutan gitu, Mbak Naria pernah nggak masuk ke sekolah inklusi? Dan apa yang Mbak Naria dapatkan di sana? Nah, karena kebetulan memang di daerah Naria nggak ada, atau mungkin ada tapi tidak terekspos gitu ya oleh Naria ini. Jadi otomatis belum pernah dong dan nggak tahu apa yang dikerjakan di sana. Jadi jawaban Naria waktu itu adalah baik Ibu, sebelumnya mohon maaf karena di wilayah saya memang tidak ada sekolah inklusi tersebut. Jadi saya hanya bisa membaca dari portal-portal berita atau mendengar cerita dari teman-teman yang sudah pernah datang ke sekolah inklusi yang ada di tempat lain gitu, seperti misalnya di Surabaya ataupun di provinsi-provinsi yang lain. Dan di situ sekolah inklusi mengajarkan bahwa begini, begini, begini gitu. Nah itu kan posisi Arya nggak tahu nih sekolah inklusi itu ngapain gitu. Nah tapi karena kita udah tahu punya gambaran, oh inklusi, inklusi itu pasti ngomongin tentang inklusivitas, nggak ada perbedaan, nggak ada diskriminasi, kayak gitu. Jadi memang sometimes kemampuan berpikir cepat itu juga dibutuhkan gitu ya teman-teman untuk menghadapi pertanyaan yang aneh-aneh itu tadi. Yang penting adalah ketika nggak tahu jangan bilang maaf Bu saya nggak tahu, maaf Pak saya nggak tahu. Itu kuncinya. Thank you. Oke, thank you, Kak Naria. Gimana, Kak Rahman, untuk pertanyaannya? Clear? Oke, thank you. Oke, tapi apa namanya, Kak Naria, dari pertanyaan tadi, bisa dikatakan nggak sih, ketika kita menjawab itu kita lebih better kita mengimprove lah istilahnya ya, framing dari apa yang kita sampaikan, isi dari esai kita gitu ya. Artinya lebih cara penyampaiannya. Betul, betul, betul. Oh, Makanya tadi Naria sampaikan kan, kalau misalnya teman-teman udah bikin daftar pertanyaan dan udah ngetik tuh jawabannya, udah kalimatnya panjang banget, bagus banget, baku gitu ya. Nah, ketika misalkan ada pertanyaan tambahan, ada following up questions dari jawaban yang udah disampaikan teman-teman, dan teman-teman nggak tahu ini gimana cara ngembanginnya, nah itu bakal pusing gitu. Makanya kalau misalnya udah bikin draft jawaban dari list pertanyaan yang teman-teman bikin, itu jangan dihafalkan tapi pahami gitu. Dan teman-teman juga harus bisa apa ya, kritis gitu. Kalau misalnya oh ini kalau jawaban kayak gini bisa nih ditanyain pertanyaan lanjutan kayak gini. Oh ya kalau ditanya pertanyaan lanjutan kayak gini, aku jawabnya gimana ya? Nah, itu bisa juga tuh dilatih teman-teman. Emang seleksi substansi ini seleksi yang paling bikin overthinking sih sebenarnya. Kayak kita harus berpikir banyak banget kemungkinan pertanyaan, termasuk pertanyaan-pertanyaan random kayak tadi, kayak peringkat literasi, sekolah inklusi, termasuk ketika Naria kemarin dapat pertanyaan seputar duta bahasa, itu sebenarnya di luar jangkauan, sama sekali nggak masuk ke ini draft jawaban dari pertanyaan yang Naria bikin gitu. Jadi agak agak pusing juga waktu itu, tapi kayak ya udahlah ya gitu, kita kerjakan ini. oke, Kak Daria, thank you ya. Oke, teman-teman, kita next ke pertanyaan kedua dari Mbak Kalista di Malang. Halo, Mbak Kalista, standby kah?
Ya, selamat malam Kak. Malam. Dipersilakan, Eh, Kak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kebetulan saya ada dua pertanyaan nih Kak Naria. Yang pertama nih, kalau seandainya kan kita dari di awal kan sudah apa ya, disuruh menuliskan kita mau untuk rencana kontribusinya untuk mau menjadi apa dan di mana ya di waktu formulir pendaftaran. Nah, kemudian kalau seandainya nih ditanya, apabila kita tidak bisa mencapai apa yang kita mau itu, karena kebetulan sebenarnya ini saya sudah pernah substansi di tahap satu, Kak. Tapi saya nggak bisa jawab pertanyaan ini. Jadi waktu itu tanyanya, karena rencana kontribusi saya itu kebetulan lebih ke arahnya ke masyarakat, cuman saya ambilnya dosen karena menurut saya itu bisa masuk di bagian pengmasnya, karena kan dosen tidak hanya mengajar, tapi kan di Tridharma perguruan tinggi kan ada. Kemudian saya ditanya, bagaimana kalau seandainya nggak bisa mencapai, misalnya nggak bisa jadi dosen, seandainya udah nggak, Indonesia udah nggak butuh lagi nih dosen di Indonesia, terus kamu mau apa gitu? Nah itu sebenarnya yang diharapkan oleh pewawancara tuh kita menjawabnya, kita tetap kekeh dengan jawaban kita itu, ataukah kita bisa beradaptasi kalau seandainya nggak bisa mencapai itu tuh ya kita bisa mencapai yang lain gitu. Jadi sebenarnya saya tuh waktu itu bingung harus mengarahkan ini tuh kemana gitu untuk menjawabnya yang diharapkan oleh pewawancara itu Kak. Yang pertama. Terus yang kedua, tadi kan Kakak menyampaikan bahwa kebetulan dari S1 Kakak ada merasa oh ini aku harus ambil S2 gitu. Nah, kebetulan saya juga merasa seperti itu, akhirnya saya tidak bekerja dulu. Jadi cuma ngambil kayak kerjaan freelance gitu, Kak. Dan kan sempat gagal. Kalau Kakak kan kebetulan langsung ya bisa berhasil. Benar nggak? Kalau saya kan gagal. Jadi kan ada waktu tuh ada waktu di antara itu yang cukup lama. Bagaimana cara menjawabnya nanti seandainya ditanyakan eh, kenapa kok nggak kerja aja atau kok supaya maksudnya itu waktu yang kosong ini tuh nggak dianggap sebagai oh kamu mau kuliah karena kamu mau pelarian aja kayak gitu Kak. Gitu. Terima kasih Kak. Oke, good question, Kak Kalista. Thank you. Yang pertanyaan pertama dulu ya. Kalau misalnya ditanya tentang, kalau misalnya Indonesia udah nggak butuh dosen, terus apa yang akan kamu lakukan gitu? Karena kan cita-cita utamanya jadi dosen. Nah, somehow Naria punya dua jawaban gitu. Ada tipe, dan ini dari mentor juga gitu ya. Ada mentor yang menyarankan untuk ya udah tetap aja ke sama cita-cita awal kita. Kayak kita tuh harus tetap bisa menjelaskan, membuktikan bahwa ya mau segimanapun jalannya, mau segimanapun sulitnya, kalau kita pengen jadi dosen, ya kita yakin aja kalau kita bakal mencapai cita-cita itu sebagai dosen. Mau Indonesia butuh dosen yang masih 10 tahun lagi misalnya, kan toh kita nggak mungkin juga gitu loh selama 10 tahun kita nganggur istilahnya. Kayak kita pasti secara secara apa ya tanpa tanpa gimana gimana pasti udah mikirnya oh ya nih aku kayaknya nyoba kesempatan ini dulu deh aku mau jadi intern dulu deh di sini aku mau ina inu gitu misalnya. Nah jadi jawabannya mungkin bisa yaitu tetap kekeh pada tujuan awal sebagai dosen tapi cara framingnya adalah dengan em, ya tetap saya kan tetap mengusahakan tapi saya juga akan terbuka dengan kesempatan-kesempatan yang lain begitu. Nah, kalau misalnya jawaban yang kedua gitu ya, jawaban yang versi kedua yang switch karir dari dosen ke entah yang lain gitu ya. Kalau misalnya ini tapi bisa dibilang apa? Sometimes tidak direkomendasikan gitu ya kata mentor aku tuh gitu. Jadi jawaban ini tuh agak tidak direkomendasikan karena ini bakal memancing pertanyaan loh berarti mbaknya nggak konsisten dong berarti mbaknya nggak bener-bener kuat dong keinginannya untuk pengen jadi dosen gitu. Nah kalau jawaban yang kedua itu ya udah bilang aja ya kalau misalnya Indonesia udah nggak butuh dosen saya masih bisa jadi guru misalnya gitu. Atau yang kedua kalau misalnya Indonesia udah nggak butuh dosen saya yakin Indonesia masih butuh peneliti-peneliti yang concern di bidang yang saya teliti gitu. Jadi meskipun nggak jadi dosen, meskipun kontribusi ke masyarakatnya nggak lewat karir sebagai dosen, tapi tetap bisa bekerja sebagai tetap bisa berkontribusi ke masyarakat ya dengan penelitian-penelitian
program-program pengabdian masyarakat itu. Kalau ditanya tentang, oh berarti Mbaknya S2 cuma pelarian aja gitu ya. Nah, ini berarti yang harus dikuatkan adalah jawaban dari pertanyaan kenapa Kak Kalista pengen S2 gitu. Nggak, berarti kan gini, kalau orang pengen S2, iya sih memang siapa sih yang nggak pengen jadi dosen misalkan gitu. Jadi jawabannya iya karena saya pengen jadi dosen. Tapi sebenarnya kenapa harus dosennya? Itu yang harus ditekankan. Yang pertama, yang kedua, apa sih yang akan kita lakukan dengan em, pekerjaan sebagai dosen ini? Oke, dosen punya tridharma perguruan tinggi, yang pendidikan, pengajaran, dan pengabdian masyarakat. Tapi apa ya, itu kan udah jawaban yang sangat template gitu. Dan Naria yakin siapapun yang menjawab pertanyaan tentang pengen jadi dosen itu pasti menghubungkannya ke sana. Nah, tapi apa sih yang kemudian menjadi selling point atau poin uniknya dari Kak Kalista gitu ketika jadi dosen? Misalnya, oh saya pengen jadi dosen yang nggak cuma melakukan tridharma perguruan tinggi, tapi juga melakukan hal-hal lain. Misalnya, saya pengen bikin taman baca di rumah saya gitu ya untuk mendatangkan anak-anak biar mereka suka baca. Atau mungkin saya pengen jadi dosen yang pengabdian masyarakatnya out of the box gitu. Saya pengen pengabdiannya ke wilayah 3T di luar Pulau Jawa misalkan seperti itu. Karena Kak Kalista kalau aku lihat dari Malang gitu ya. Misalnya aku pengen saya ingin pengabdiannya ke luar Jawa karena di luar Jawa masih mungkin apa ya fasilitasnya terbatas, jumlah guru terbatas dan lain sebagainya. Nah, mungkin bisa ditekankan di keunikannya. Jadi apa sih yang menjadi pembeda Kak Kalista dari calon-calon dosen yang lain gitu yang melamar beasiswa LPDP juga. Begitu, Kak. Halo Kak Kalista. Ya, halo. Oke. Ya, makasih Kak Naria. Kebetulan yang tentang peneliti itu Kak, saya udah jam gitu Kak. Jadi seandainya nggak jadi dosen, mau gimana? Saya tuh pertama tetap kekeh, terus kemudian saya jawab, tapi kan masih bisa untuk profesi seperti peneliti yang masih relate dengan rencana kontribusi saya. Kemudian ditanya lagi, nggak ada, kita nggak butuh lagi peneliti, kamu mau jadi apa? Jadi waktu di situ mungkin langsung kena mental ya Kak, jadi langsung berantakan sih dari situ. Tapi terima kasih Kak masukannya. Iya, sama-sama. Berarti ini ya pewawancaranya yang agak merinding gitu, bikin merinding ya Kak ya. Iya, kebetulan yang waktu akademis itu kayak hampir seluruh waktunya memang saya dengan akademis. Untuk bagian dari LPDP dan psikolog mungkin cuma dapat kayak satu atau dua pertanyaan doang gitu Kak. Jadi selama hampir 1 jam itu saya sama akademis doang. Jadi kayak mati kutu. Terima kasih Kak. Iya, berarti ini ya buat seleksi substansi yang selanjutnya berdoa semoga dapat interviewer yang santai-santai aja gitu ya Kak ya. Dan Ya, semoga amin, yang amin. periode ini dapat yang santai-santai gitu. Amin, makasih Kak. Sama. BTW, Kak, aku izin off cam karena aku sambil nge-charge laptop ya Kak ya. Dan di belakang ada orang. Sorry masih ke mute. Oke, sorry. Oke, noted ya, Kak Nadia ya, sambil ngecas ya, off cam. Nah, untuk Kak Kalista gimana? Pertanyaannya udah clear? Sudah Kak, terima kasih kesempatannya. Oke, thank you. Kita next ya, teman-teman, untuk yang ketiga dari Kak Jan di NTT. Halo, Kak Jan, standby. Oke, sepertinya Kak standby ya, Kak Naria ya, teman-teman. Kita next ke berikutnya dari Kak Edwin, Sulawesi Tengah. Apakah standby, Kak? Iya, Kak. Oke, dipersilakan, Kak Edwin. Baik, Kak, terima kasih. Eh, saya mau bertanya nih, Kak, terkait dari pengalaman pengalaman Kakak yang udah substansi. Kira-kira bagaimana sih, Kak, gambaran dari panelis ini kan katanya ada 3 orang. Nah, kemudian yang saya pertanyakan juga, kan tadi juga ada Kakak yang bertanya, ada yang eh, pertanyaannya nyelekit, ada juga yang santai-santai begitu. Nah, apakah itu juga menjadi kemungkinannya untuk kita bisa eh, perbesar lolosnya kayak begitu atau gimana? Terima kasih, Kak. Oke, thank you Kak Edwin.
Mau jawab pertanyaan pertama dulu ya tentang gimana sih gambaran waktu seleksi substansi yang Naria alami gitu. Jadi sebenarnya tadi sedikit banyak udah disinggung di cerita awal-awal gitu ya tentang gimana rasanya ketika masuk Zoom, ternyata bapak ibunya ramah-ramah, terus pertanyaannya agak santai dan alhamdulillah waktu itu Naria nggak menemukan pertanyaan yang apa ya kayak susah banget dan kesannya kayak dikejar banget gitu. Naria harus jawab dalam keadaan tertekan gitu ya. Alhamdulillah enggak. Tapi ini juga nggak bisa jadi jaminan bahwa alah substansi mah gampang gitu ya. Nggak bisa dijadikan jaminan juga karena Naria juga dapat cerita dari teman-teman yang sama-sama berjuang di tahap satu kemarin kalau aduh wawancara aku tuh ini pertanyaannya kritis banget gitu. Ada yang bilang, aduh wawancara aku kayak tadi Kak Nur Amilatul kayak bilangnya, ini masuk ruangan nggak ada yang bilang hai atau bilang apa, jadi pada diem-dieman. Nah itu juga ada kasus yang kayak gitu. Dan kembali lagi itu kita nggak tahu, kita nggak bisa tahu dan ya udah mau tanya ke 1.000 awardee pun mereka jawabannya pasti beda-beda gitu Kak. Jadi yang bisa kita usahakan adalah kita berdoa aja semoga kita dapat pewawancara yang sesuai sama keinginan kita kayak gitu. Jadi emang benar-benar sangat tidak terbaca gitu Kak. Nah terus tadi ya pertanyaan kedua ada 3 penanya gitu ya Kak ya. Ada orang LPDP-nya satu, akademisi satu, dan psikolognya satu. Nah mereka juga apa ya punya role-nya masing-masing, punya tugasnya masing-masing. Kalau tadi yang tanya tentang kepemimpinan, tentang pengalaman organisasi, itu lebih ke orang LPDP-nya gitu. Jadi mungkin untuk mengonfirmasi gitu ya, apakah seorang Naria ini memang pernah benar-benar jadi ketua panitia misalnya gitu, atau emang ini anak aktif di organisasi misalkan seperti itu. Nah, kalau yang di LPDP yang maaf di psikolog itu lebih ke apa ya pertanyaan tentang bagaimana cara Naria menghadapi kegagalan misalnya gitu. Jadi hanya mengulang apa yang Naria tulis di formulir gitu tentang pengalaman yang kurang membanggakan, otomatis kan ceritanya tentang kegagalan gitu. Dan ketika kita cerita tentang kegagalan pasti hubungannya sama gimana caranya kita bisa comeback stronger gitu. Nah, terus yang selanjutnya apa ya? Agak lupa sih kalau yang di psikolog pertanyaannya apa aja. Nah, baru yang dikulitin bener-bener tuh yang di akademisi gitu. Jadi ngomongin tentang rencana riset, pengen riset apa, waktu S1 risetnya apa, dan kenapa milih riset itu, dan memilih untuk melanjutkan riset S1 ke S2 gitu. Itu bener-bener di ini di sana, dibahas habis-habisan di sana. Tapi karena pewawancaranya balik lagi, ibunya sangat apa ya, bukan tipe yang mengintimidasi atau yang gimana-gimana, jadi ya tetap santai aja. Nah, satu lagi sih sebenarnya, jadi ketika kita menjawab pertanyaan, itu mau nggak mau memang kita harus tetap senyum gitu ya teman-teman. Jadi jadilah orang yang murah senyum untuk 1 jam itu aja. Ini meskipun pertanyaannya udah kayak, loh berarti mbaknya gini dong, berarti anunya gini dong, udah agak naik gitu ya nadanya, tapi kita tetap bilang kayak, baik ibu, terima kasih, baik ibu, mohon maaf, dan lain sebagainya. Jadi itu benar-benar yang apa ya salah satu cara yang bisa dipakai biar teman-teman nggak nggak kupuh gitu kalau bahasa Jawanya nggak bingung sendiri kayak gitu. Kak Edwin mungkin ada pertanyaan lanjutan atau mungkin mau diskusi lebih lanjut nanti bisa by DM Instagram aja. Thank you. Baik Kak, boleh saya bertanya lagi sedikit Kak? Oh boleh boleh silakan. Jadi Kak, berdasarkan LPDP yang saya ambil ini, saya itu jurusan awalnya itu S1 peternakan Kak. Nah kemudian saya sempat bekerja kurang lebih 1 tahun. Saya bekerja di bidang pertambangan nikel. Nah kemudian saya mengambil jurusan S2-nya itu Magister Ekonomi Pertanian. Nah alasan saya mengambil jurusan itu karena saya melihat yang masalah-masalah yang ada di kampung saya, Kak. Nah, karena di kampung saya itu mayoritas penduduknya itu berpenghasilan dari sektor pertanian maupun peternakan. Jadi saya kaitkannya dari situ, Kak. Peternakan dan pertanian itu tidak bisa dipisahkan. Nah, untuk alasan yang saya sempat tulis di esai memang mungkin agak sedikit keliru juga, Kak.
saya situ menuliskan saya mengambil risiko untuk resign dan memilih melanjutkan program magister memilih melanjutkan eh, mencoba beasiswa LPDP. Nah, itu sama sih agak bingung juga Kak. Mungkin Kakak punya pandangan Kak. Oke, ini em, semoga bisa relate gitu ya dengan keadaan Kak Edwin yang resign dari pekerjaan karena Naria tahu bahwa keputusan untuk resign dari pekerjaan itu bukan keputusan yang mudah, apalagi ketika nanti datang ke pewawancara substansi dan pewawancara ini tahu kalau oh iya saya resign demi LPDP. Berarti kan ada hal yang lebih besar yang ditawarkan oleh LPDP sampai akhirnya kakak harus ngorbanin karir kakak sebagai ya apapun itu tadi. Nah, jadi nanti kalau misalnya ditanya, kenapa Mas harus resign? Kenapa nggak kerja aja? Kenapa rela buang-buang waktu untuk sesuatu yang nggak pasti? Contohnya kayak LPDP ini kan Mas Edwin ikut seleksi LPDP belum tentu lolos. Misalkan pertanyaannya dalam tanda kutip senyelekit itu ya, semenyakitkan itu. Nah, Ya, bilang aja gini, saya berani resign, saya berani mengambil keputusan ini karena saya tahu bahwa saya bisa berbuat lebih untuk masyarakat di tempat saya tinggal gitu. Karena saya tahu ada masalah ini di sana dan saya rasa itu hanya bisa diselesaikan ketika saya lanjut studi gitu. Karena dengan saya lanjut studi, saya bisa dapat ilmu lebih banyak, saya bisa dapat pengalaman lebih banyak baik dalam bidang akademik maupun non akademik dan itu akhirnya bisa nanti jadi apa ya bekal bagi saya ketika saya kembali ke tempat tinggal saya, ke desa saya, ke kabupaten saya gitu untuk membangun pertanian ini menjadi apa ya lebih baik misalkan seperti itu. Nah kurang lebih seperti itu sih Kak. Jadi yakinkan pewawancara LPDP ini ketika milik Kak Edwin itu bukan bukan apa ya bukan cuman kayak ya udahlah aku kasih aja gitu tapi memang benar-benar Kak Edwin itu memperjuangkan beasiswa ini untuk nanti berkontribusi ke masyarakat. Toh poin utamanya LPDP adalah ke kontribusi masyarakatnya kan itu jadi udah selling pointnya bagus banget pengen berkontribusi ke masalah-masalah tentang misalnya pertanian tentang ekonomi di tempat tinggal kakak dan ya tinggal meyakinkannya aja gitu bahwa dengan lanjut S2 itu bisa bisa menambah pengetahuan dan menambah segala macam aspek yang ada di dalam diri kakak yang sekiranya nanti diperlukan ketika udah nanti terjun di lapangan seperti itu. terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Next. Thank you, Kanaria dan Kak Edwin ya. Kita next untuk pertanyaan berikutnya ya dari Kak Muhammad Wasil. Apakah standby? Iya, Kak, udah standby. Mohon Oke, maaf. Kak Wasil dari Madura ya. Iya, benar, Kak. Mohon maaf tidak bisa on cam karena masih di luar ini, Kak. Oke. Eh, baik, saya izin bertanya, Kak. Jadi kemarin itu saya di pas pengambilan universitas itu semuanya saya mengambil tiga-tiganya itu saya mengambil di Institut Pertanian Bogor, Kak, dan juga prodinya juga sama, tiga-tiganya itu sama, Kak. Alasan saya mengambil tiga-tiga itu karena saya pengennya di pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, Kak. Dan kebetulan yang ada itu cuma di apa namanya di Institut Pertanian Bogor, Kak, seperti itu. Itu kayak gimana nanti, Kak, untuk menjawabannya? Apa kita sampaikan kayak gitu atau gimana, Kak? Oke, bentar. Eh, sorry Kak, agak keputus tadi di awal-awal. Boleh diulang pertanyaannya? Ya, baik, Kak. Jadi di pengambilan apa namanya universitas itu yang tiga-tiganya itu saya semuanya ngambilnya sama di Institut Pertanian Bogor, Kak, dan prodinya juga sama seperti itu, jadi nggak ada perbedaannya gitu. Oh,
Oke, 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 oke. Berarti di opsi 1, 2, 3 isinya sama semua ya? Betul, Kak. Oh, oke. Hmm. Nah, pasti nanti interviewernya nanya nih, kenapa Mas tiga-tiganya kok sama? Kenapa kok nggak dimanfaatkan ke yang lainnya? Maksudnya, misalnya milih Univ A, Univ B, Univ C gitu. Nah, kalau misalnya nih, ternyata program studi yang kakak pengen itu cuman ada di IPB dan satu itu aja, nah berarti jawabannya ya udah. Ya karena saya pengennya masuk ke situ dan cuman adanya di IPB gitu. Saya nggak mungkin dong misalnya pengen masuk pertanian ini gitu ya, tapi milihnya di misalnya sosial ekonomi pertanian, misalkan seperti itu kan agak nggak nyambung gitu dan nantinya apa yang pengen saya capai kan nggak bakalan optimal kayak gitu. Jadi itu sih bisa ditegaskan di sananya. Tapi kalau misalkan ada alasan-alasan lain gitu ya, itu bisa ditambahkan juga gitu. Sebenarnya itu sih Kak. Pokoknya cara mengantisipasi gimana menjawab itu kenapa tiga-tiganya kok sama gitu. Karena memang challenge-nya kalau non LOA dan cuma pengen satu itu kayak gitu. Nadia juga punya temen, dia pengen daftar apa ya UI kalau nggak salah. Itu isinya sama semua. Gitu. Cuman belum sempat kontakan lagi eh, dianya lolos atau enggak gitu di substansi. Tapi dicoba aja. Itu berarti kan dari jawaban itu udah indikasinya kuat banget kalau oh iya anak ini udah tahu nih dia mau kemana, pengen studi apa, sampai dia nggak ngasih ruang lain untuk apa program studi yang lain yang sekiranya nggak linear sama apa yang menjadi apa ya kurikulum yang pengen dia pelajari dan passionnya misalkan seperti itu. Gitu sih Kak. Iya, Kak, terima kasih. Soalnya apa namanya mata kuliah yang saya ambil itu juga ada relevan dengan kontribusi saya, Kak. Sedangkan saya mencari apa namanya mencari prodi yang lain yang relevan atau rumpun dengan pengelolaan sumber daya alam itu ada mata kuliah yang tidak ada, Kak. Seperti itu. Jadi ya saya mengambil apa namanya semuanya sama seperti itu, Kak. Oke, nah apalagi ada penguat kayak Ya, gitu. Jadi, oh iya saya pengen ambil mata kuliah ini dan itu cuma ada di IPB gitu. Nah, itu bisa juga dijadikan rasionalisasi kenapa kok milihnya IPB aja, nggak milih yang lain-lainnya, begitu. Oke, gimana Kak? Ada pertanyaan lagi? baik, Kak, terima kasih sudah terjawab, Kak. Oke, sama-sama. Next. Oke, thank you Kak Ah, Wasi untuk pertanyaannya. Kita next ya, Kak Naria dari Viandra. Kak Viandra, apakah standby? Iya, Kak. Oke, dipersilahkan. Ya. Sebelumnya, terima kasih untuk materi yang sudah diberikan. Izin off-cam ya, Kak. Perkenalkan, saya Vianda dari program Targeted Dokter Spesialis. Saat ini saya dokter umum di rumah sakit swasta, tapi menyertakan surat rekomendasi kembali dari RSUD, Kak. Karena di sana kebetulan kekurangan dokter spesialis. Izin saya sebutnya RSUD X ya, Kak. Nah, saya itu sempat gagal di tahap administrasi karena surat rekomendasi yang saya submit itu, tapi akhirnya di ACC di masa sanggah. Nah, untuk saat ini saya masih mempertimbangkan ikut CPNS dengan formasi dokter umum di RSUDX itu, Kak. Nah, bagaimana sebaiknya saya menjawab pertanyaan terkait CPNS? Apakah pendaftaran CPNS itu bersifat baik atau malah berpotensi menjadi blunder bagi saya, Kak? Mohon arahannya, Kak Naria, ataupun mungkin Kak Nur Amilatun juga. Terima kasih, Kak. oke. Iya, pertanyaan menarik. Terima kasih Kak Vianda. Ini memang musim-musimnya orang apapun yang ada di depan mata pengen dicoba gitu ya. Termasuk ketika kemarin seleksi tahap 1, Naria itu sempat pengen nyoba AAS teman-teman, beasiswa AAS karena kan dia beasiswanya ke Australia dan hanya butuh apa sertifikat TOEFL gitu ya. Untuk IELTS-nya kan nanti akan ditanggung AAS-nya. Nah, itu sempat kepikiran mau ke sana, tapi ketika mau seleksi substansi ini mikir lagi gitu, aduh gimana ya kalau misalnya tiba-tiba ditanya apakah mendaftar beasiswa lain atau berencana mendaftar beasiswa lain atau mungkin mendaftar pekerjaan yang lain gitu ya. Nah, ini Naria udah siap-siap jawabannya gitu dan mungkin bisa dipakai juga. Waktu itu persiapan jawaban Naria seperti ini dan semoga bisa dipakai. Baik Ibu, Bapak, terima kasih.
Jika saya tidak terpilih sebagai penerima beasiswa LPDP di tahap 1 tahun 2024, saya akan mencoba kembali mendaftar di tahap 2 di tahun yang sama. Namun tidak menutup kemungkinan saya juga akan mencoba untuk mendaftar beasiswa yang lain begitu. Jadi saya rasa apapun peluang yang ada di hadapan saya akan saya coba, namun tetap saya akan memprioritaskan dan memperjuangkan beasiswa LPDP karena seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa beasiswa LPDP adalah eh, apa ya faktor atau alasan kenapa saya pengen lanjut S2, pengen terus bisa berkontribusi ke masyarakat dan lain sebagainya. Gitu, Kak. Jadi waktu waktu apa? Waktu musim-musim pendaftaran AAS, Naria persiapan jawabannya seperti itu. Nah, mungkin kalau di konteks CPNS karena jalannya bareng banget gitu ya antara CPNS dan substansi LPDP, mungkin bisa dipakai juga jawaban seperti itu. Cuman balik lagi karena ternyata tidak ada pertanyaan itu, jadi jawaban itu belum sempat keluar. Jadi Naria nggak tahu nih likelihood of success-nya berapa persen kalau misalnya jawabannya seperti itu. Gitu sih Kak. Itu jadi mungkin bisa minta pandangan ke Kak Nora Milatul atau mungkin ke awardee-awardee yang lain gitu. Kalau dari Naria sih seperti itu. Gitu Kak. Thank you. Baik, Kak. Terima kasih. Izin konfirmasi, Kak. Berarti Boleh, boleh. memang sebaiknya dengan reviewer itu kita harus sejujur-jujurnya ya, Kak. Misal kalau kita daftar CPNS, ya udah kita langsung jujur aja kalau daftar CPNS gitu, Kak. Um, bukan jujur yang 100% langsung, iya saya daftar CPNS gitu. Nah, kalau gitu itu bisa jadi kayak loh. Kalau daftar CPNS ngapain daftar LPDP? Pasti nanti langsung ditembak kayak gitu. Ya, tapi kalau misalnya jawabannya gini, jawabannya lebih diplomatis gitu ya. Iya baik Ibu, saat ini saya memang sedang menjalani seleksi substansi LPDP. Namun tidak menutup kemungkinan ketika saya nanti dinyatakan tidak lolos, saya akan mencoba peluang lain yaitu mendaftar sebagai CPNS gitu. Nah itu kan berarti kalau LPDP nggak lolos baru CPNS, bukan yang iya sekarang saya lagi ongoing nih CPNS. Meskipun kita mungkin interviewernya juga tahu gitu kalau CPNS-nya ditutup tanggal 10 atau mungkin tanggal 12 di instansi-instansi tertentu. Ya, tapi setidaknya dengan jawaban seperti itu nggak yang langsung mematahkan bahwa oh berarti mbaknya ya udah CPNS aja sana gitu. Karena LPDP tidak mau dinomorduakan. Kalau misalkan dapat pertanyaan feedback kayak gitu, aduh eh, kita bakal pusing lagi. Itu jadi nanti ya it's okay untuk jujur tapi jangan yang jujur-jujur banget bukan bukan jujur banget gimana framingnya aja sih jangan terlalu obvious yang iya saya daftar CPNS kayak gitu Kak. Oke, siap, Kak Naria. Bisa dipahami. Terima kasih banyak, Kak Naria. Sama-sama semoga membantu sukses buat Iya, apapun yang diinginkan gitu ya. siap. Amin, Kak. Terima kasih. Next. Thank you Kak Fiandra ya untuk pertanyaannya ya. Teman-teman ini lumayan banyak ya. Semoga Kak Naria ataupun nanti Mbak Nur bisa menjawab ya. Teman-teman ya banyak yang masih raise hand. Kita next dari Kak Pran Pankratius Yakobus Mingga. Dipersilahkan. Apakah Halo Kak, standby? standby Kak. Oke. Selamat malam Kak, selamat malam Kak Putra dan pemateri. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalan, saya Mingga asal Manggarai NTT. Di sini saya mau bertanya soal supervisor. Nah, kebetulan saya ini peserta PDP yang belum punya LOA. Mungkin bisa kakak-kakak pemateri memberikan solusi ketika ditanya soal supervisor. Itu yang pertama. Lalu yang kedua terkait dengan pasca setelah kuliah ya Kak. Nah, dalam rencana saya itu targetnya adalah saya ngambilnya itu di ini Fakultas Ilmu Politik. Jadi itu berdasarkan latar belakang daerah saya yang notabene masyarakatnya masih pemahaman terkait politiknya masih rendah. Jadi target saya itu adalah bagaimana nantinya dengan ilmu yang saya dapatkan itu saya membentuk kelompok dan itu tidak masuk dalam eh, LSM. Mungkin bisa masukan dari pemateri terkait dengan rencana saya setelah menyelesaikan kuliahnya nanti. Terima kasih, Kak.
saya kembalikan. Oke, langsung aja. Pertanyaan pertama tadi tentang supervisor. Kak, permisi mau tanya. Ini kakaknya mendaftar S2 atau S3 ya? Saya daftarnya S2, Kak. Kebetulan Oh, saya pilih di 3 kampus berbeda. oke. Oke, good. Nah, gini, untuk supervisor, mungkin setiap awardee punya jawaban yang beda-beda. Kalau Naria kemarin belum sampai di tahap yang menghubungi calon supervisor yang akan berpotensi gitu ya, atau yang dinilai berpotensi untuk jadi pembimbing ketika tesis nanti gitu. Jadi kayak ya udah ngalir-ngalir aja. Itu Naria nggak mencoba menghubungi dosen A, B, C di Univ A, B, C untuk apa sekedar memperkenalkan diri atau mungkin kayak nanya, Bapak atau Ibu berkenan jadi supervisor saya kan nanti di tesis atau gimana-gimana. Jadi Nadia tidak melewati fase itu gitu ya. Karena memang juga ketika nanti pendaftaran kampus di kampus ini ya, kampus yang pilihan pertama gitu. Itu teman-teman juga nggak ditanya gitu, udah kontak supervisor atau dan lain sebagainya. Nah, itu ini ya kayak sebenarnya case per case nggak bisa disamaratakan juga. At some point kayak ada yang nanya tapi juga kadang tidak ditanyakan. Nah, tapi mungkin Kak Nur Amila tuh punya jawaban lain soal itu karena mungkin kakaknya juga jalurnya yang LOA gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya menghubungi supervisor itu caranya seperti apa nanti bisa di-sharingkan begitu, Kak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentang rencana kontribusi. Sebenarnya gini teman-teman, kalau rencana kontribusi itu nggak ada patokannya yang bagus itu kayak gimana, yang sophisticated itu yang seperti apa, dan apakah rencana kontribusi itu harus yang bisa mengubah bangsa dan negara ini dalam 5-10 tahun mendatang itu enggak juga gitu. Jadi kontribusi itu sebenarnya apa ya, kayak ya apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan satu masalah yang kita angkat di esai yang jadi concern kita. Itu misalnya ada ini seorang sarjana pertanian gitu ya. Dan dia tinggal di desa yang masyarakatnya mayoritas bekerja sebagai petani. Nah, di sana dia menemukan bahwa banyak petani yang masih pakai pupuk kimia instead of pupuk organik misalkan gitu. Nah, dengan dia lanjut S2, dia pengen masyarakat ini bisa pakai bisa punya pengetahuan yang baik bahwa pupuk kimia itu nggak sebagus itu dan lebih baik pakai pupuk organik misalnya seperti itu. Nah, makanya dia ngambil jurusan tertentu yang misalnya berhubungan dengan dunia perpupukan. Aku nggak tahu ya jurusannya apa gitu teman-teman karena bukan anak pertanian. Nah, dan nantinya ilmu itu akan dia pakai, akan dia terapkan, diimplementasikan kembali ke tempat dia tinggal, ke petani-petani yang ada di sekitar eh, lingkungan rumah atau tempat tinggal orang ini begitu. Nah itu aja udah dihitungnya sebagai kontribusi teman-teman. Jadi nggak harus yang kayak gede banget bikin komunitas atau LSM yang ribet gimana-gimana. Enggak gitu. Yang penting adalah gimana kemampuan, kemauan teman-teman dan juga ini likelihood of success-nya. Makanya ketika teman-teman menjawab nanti kan ada 3 pattern yang teman-teman sorry ada 2 maaf ada 2 nih pattern jawaban yang pasti teman-teman udah tahu lah, yang namanya STAR dan SMART. Nah, untuk menjelaskan rencana kontribusi, teman-teman bisa pakai yang metodenya SMART itu tadi. Yang apa ya? Agak lupa sih singkat kepanjangannya apa. Specific, measurable, attainable, um, R-nya lupa dan T-nya pokoknya time bound. Nanti teman-teman bisa cari di Google gitu ya untuk lengkap dan pastinya seperti apa. Gitu, Kak. Thank you. Terima kasih, Kak, untuk jawabannya. Sama-sama. Thank you Kak Pankatius dari ini ya, dari NTT ya, untuk pertanyaannya. Kita next dari Kak Richard. Oh, hai Kak. Sebelumnya selamat malam semua. Terima kasih juga materinya dari Kak Naria. Aku ada pertanyaan Kak, karena tadi materinya sempat nyinggung kalau misalnya kita membahas atau menjawabnya itu nggak usah terlalu kejauhan juga. Nah, adapun backgroundku itu peternakan, tapi aku pindah mendaftar S2 itu untuk manajemen agribisnis. Nah, ini kan ada gap keilmuan ya antara peternakan dan pertanian. Yang aku khawatirin itu kalau misalnya nanti ditanyain kenapa mau ke sana.
Tetapi kalau misalnya sejauh ini dari alasanku sendiri, aku bisa ngasih reasonnya itu karena yang pertama itu aku mau meneliti di bidang agribisnis untuk bagian integrasi sawit sapi gitu. Tetapi next plan-nya maksudnya jangka lebih lanjutnya yaitu aku berencana membawa research di S3 aku terkait untuk SCM di menggunakan blockchain gitu. Apakah kalau aku nyinggung atau nge-mention research sampai S3 gitu, itu akan berdampak fatal atau better emang ngejelasin kalau misalnya aku udah terstruktur dari S2 pengen ngambilnya agribisnis supaya kalau ke S3 itu gap dari peternakan ini bisa aku kejar gitu. Gap peternakan ke pertanian ini bisa aku kejar supaya di S3 itu bukan lagi mempelajari pertanian dari awal lagi. Seperti itu, Kak. Mungkin itu. Terima kasih. Oke. Ini apa ya, jawaban dari pandangan Naria sebagai orang yang agak blank soal dunia saintek tentang pertanian dan peternakan. Tapi in general kalau menurut Naria sih gini, ketika kita memutuskan untuk cross major nih dari misalnya peternakan ke pertanian begitu, atau mungkin dari jurusan A ke jurusan B yang itu mungkin agak punya konsentrasi keilmuan dan kurikulum dan mata kuliah yang beda gitu, kita tuh pasti udah punya alasan kan, kayak oh aku pengen nyebrang tuh karena aku pengen ngejar keilmuan di bidang ini, atau aku tuh pengen belajar lebih spesifik tentang ini. Oke, aku kemarin di S1 ngambilnya kayak nggak relate gitu, tapi somehow sebenarnya ada loh poin-poin atau mata kuliah tertentu atau kegiatan-kegiatan tertentu yang mengarahkan aku tuh untuk mengenal bidang yang akan aku ambil di S2 seperti itu. Jadi itulah alasan kenapa kok rasanya belajar ini menarik ya, gitu. Jadi bisa dijelaskan apa ya, lebih ditekankan di situnya. Jadi kenapa dengan cross major itu bukan sesuatu hal yang salah dan itu sudah dipertimbangkan matang-matang gitu. Dan harus disiapkan juga jawaban dari pertanyaan kalau misalnya ini nih nggak ada matrikulasi di kampus, apa yang akan Anda lakukan untuk mengejar ketertinggalan gap ilmu antara jurusan di S1 dan jurusan yang ada di S2 gitu. Karena kan setahu Naria sih nggak ada apa jarang gitu ya kampus di Indonesia tuh yang ada matrikulasi sebelum masuk perkuliahan. Kalaupun ada ya mungkin hanya di jurusan-jurusan yang mungkin non sains apa ya non saintek begitu. Nah, kalau misalnya nggak ada, gimana nih? Gimana cara ngejarnya? Nah, itu juga harus disiapkan. Nah, terus buat yang pertanyaan selanjutnya, gimana? Sorry, ini tuh bisa nggak ya kalau misalnya di justify sampai alasan buat riset continue sampai S3 dan lain sebagainya. Sebenarnya nggak salah, tapi balik lagi yang perlu dimatengin banget itu adalah yang di S2-nya dulu. Kalau perkara S3 nanti mau apa ya, istilahnya penjelasan di section atau di part S3-nya itu mau dijelasin secara singkat aja bahwa riset di S3 akan relevan dengan riset di S2, ya nggak apa-apa gitu, atau mungkin disinggung sedikit bahwa di S3 saya akan meneliti tentang ini, tapi yang perlu dimatengin banget itu adalah transisi ilmu dari S1 ke S2, karena yang nyebrangkan S1 S2-nya, karena S2 S3-nya enggak, dan S3 itu kan apa ya, bukan 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 sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang susah, tapi bukan yang gampang juga. Maksudnya untuk ke S3 itu kan lumayan panjang juga perjalanannya seperti itu. Jadi yang lebih dikuatkan ya rencana S2-nya dulu aja gitu. Baik, Kak. Noted, Kak. Thank you, Kak, atas penjelasannya. Oke, Oke, sama-sama. thank you Kak Richard. Tapi Kak Naria, saya izin menambahkan dikit ya. Boleh, boleh. Oke, teman-teman tadi kan beberapa pertanyaan dari teman-teman itu dari Kak Nur tadi sampai ke Kak Naria itu background teman-teman itu banyak yang dari peternakan gitu ya, yang notabene-nya eh, induk ilmunya itu ada di pertanian. Dan kebetulan saya lulusan ekonomi pertanian, agribisnis, ya secara keilmuan sebenarnya agribisnis itu atau sosial ekonomi pertanian
dan bahkan di kampus-kampus yang lain ada penyebutan yang sama, tapi induk ilmu itu sebenarnya masih pertanian atau yang basicnya itu lebih ke sosial ekonominya. Dan contohnya kayak Karicap tadi gitu ya kan, peternakan tapi mau ngambil apa namanya yang basicnya juga yang berkorelasi dengan agribisnis. Dan juga tadi ada pertanyaan sebelumnya, peternakan tapi ngambilnya di IPB yang ada sosial ekonomi pertaniannya atau ekonomi pertaniannya. Artinya apa ya, induk ilmunya itu adalah pertanian, dan kita itu kan ilmunya itu masih apa ya saya bilang ya, masih bercabang-cabang lah istilahnya, masih ada minornya gitu ya kan. Karena sosial ekonomi pertanian atau agribisnis itu masih luas gitu ya. Nah, artinya yang disampaikan sama Kak Naria tadi itu kita harus dapat ininya, benang merahnya gitu ya. Benang merahnya apa yang kita lakukan ke rencana S2-nya kita gitu ya. Even teman-teman itu sudah ada pengalaman kerjanya, ya mungkin itu lebih kuat lagi untuk menjadi riset teman-teman di esai maupun ketika interview. Gitu sih teman-teman tadi ya. Karena banyak tadi teman-teman yang cross major, dan cross majornya ini masih belum terlalu jauh lah istilahnya gitu ya. Kalau cross major itu yang paling jauh itu misalnya basicnya sosial gitu kan, tapi mau ngambil yang eh, apa ya, yang masih ada keilmuan ekonominya, itu kan lumayan ya bertabrakan ininya ilmu. Tapi kalau masih basic satu mayor ilmu yang masih sama dan ada sub minornya, itu teman-teman lebih clear sih harusnya gitu. Oke, teman. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya dari Kak Nurlinda. Apakah standby? Halo, Kak Nurlinda. Baik Kak, terima kasih. Mohon izin untuk tidak on cam. Baik, izin cerita sedikit Kak di eh, bisa? Oke. Jadi yang saya tulis di esai saya itu Kak kan di kampung saya itu ada problem. Dulu di kampung saya itu ada perkenalkan nama saya Nurlinda, saya lanjut di ingin ambil lanjut S2 itu di jurusan perikanan. Eh, Sama dengan jurusan saya sebelumnya di S1. Jadi izin cerita sedikit, jadi problem yang saya angkat di SS itu kan di daerah saya itu pernah ada budidaya rumput laut. Kemudian sekarang sudah tidak ada. Dan saya sempat diskusi dengan pembudidayanya, ternyata di sana itu permasalahannya itu karena rumput laut yang dihasilkan itu sudah terkena penyakit dan sudah tidak segar lagi. Kemudian kalau menurut pengetahuan yang saya dapat di kampus itu karena kualitas airnya dan kondisi lingkungannya sudah tidak sesuai lagi. Kemudian saya angkat di essay saya, kemudian saya harapannya itu eh, harapan saya itu nanti ketika saya lanjut saya juga ingin ambil penelitian yang sejalan dengan kontribusi sejalan dengan problem yang saya angkat di esai saya. Kemudian, tapi saya fokusnya di S1 itu lebih sama Kak, kayak fokus di rumput lautnya. Tapi kalau di biota-biota lain itu tidak, saya itu tidak lebih paham maksudnya. Jadi pertanyaan saya itu Kak, apakah nanti itu ketika di tes substansi, apakah nanti akan ditanyakan sesuai dengan apa yang saya tulis atau apakah nanti akan melenceng seperti ke biota lain udang atau ikan seperti itu Kak. Mungkin itu bisa dulu Kak. Oke, terima kasih Kak Nurlinda. Menarik nih, ternyata banyak teman-teman ini ya, scientech kayaknya, yang jurusannya kayak pertanian, peternakan, ini sekarang perikanan. Tapi it's okay, ilmu baru juga buat Naria. Nah, kalau soal pertanyaan, kira-kira bakal melenceng nggak ya dari apa yang ditulis di esai? Secara general pertanyaannya kan seperti itu. Nah, sebenarnya teman-teman, pertanyaan itu nggak ada yang tahu gitu. Jadi kita tuh nggak bisa nebak. Sorry, maksudnya kita tuh nggak bisa tahu. Oh, ini kayaknya juri apa sih? Pewawancara tuh nanyanya ya udah mungkin ini aja gitu. Tapi kadang kita juga dapat pertanyaan yang out of the box juga.
Gitu. Nah, kalau misalnya pertanyaan tadi ya, kan nelitinya tentang maaf, masalahnya tentang rumput laut gitu ya. Dan di esai ngebahasnya tentang rumput laut. Mungkin nggak ya kalau misalnya ngebahas tentang udang atau tentang biota biota laut atau air gitu yang lainnya. Nah, mungkin nih ya, tapi kembali lagi mungkin itu kan jawaban yang nggak pasti. Mungkin kalau secara objek penelitiannya, secara ini kan kita ngomongin rumput laut gitu ya, nggak bakalan keluar dari rumput laut gitu karena masalah yang diangkat kan masalah yang berhubungan dengan rumput laut. Gitu. Tapi mungkin kalau misalnya ngomongin tentang metode penelitiannya atau cara menyelesaikan masalahnya, mungkin kakak propose atau mengajukan metode A gitu misalnya, tapi ternyata kok dia dibantah sama akademisinya. Oh, kalau mau metode A tuh nggak bakal work. Lebih bagus tuh yang metode B, misalkan seperti itu. Karena kalau saintek kan sangat ini ya metode based banget gitu ya, sangat terukur dan terhitung gitu, agak beda sama Soshum gitu. Nah, mungkin kalau secara teori dan uh, praktisnya atau di lapangannya mungkin akan ada pertanyaan yang beda-beda. Tapi kalau misalnya di objek masalahnya atau ini pokoknya kita ngomongin permasalahan gitu ya. Kalau misalnya permasalahan tentang rumput laut ya nggak mungkin ngomongin yang lain sih biasanya. Tapi tetap siap-siap aja sama pertanyaan tentang udang dan lain-lain. Itu sih Kak. Eh, Terima kasih Kak. Tapi izin lagi bertanya bisa Kak? Boleh, Kak Linda? Oh, baik, terima kasih. Izin lagi bertanya Kak. Kan saya tulis di essay saya itu kan ada dua kontribusi ya Kak. Yang pertama itu ingin menjadi seorang dosen yang mengamalkan tridharma perguruan tinggi, pendidikan, pengabdian, dan penelitian. Aduh. Terus yang kedua itu saya ingin membentuk sebuah kelompok masyarakat yang berfokus pada pengolahan hasil perikanan. Karena jujur Kak di sekolah SMK itu saya ambil jurusannya itu perikanan juga lebih mengarah ke pengolahan hasil perikanan. Makanya saya ingin membentuk sebuah kelompok masyarakat itu yang di basic saya begitu Kak. Terus apakah nanti dipertanyakan lebih detail lagi mengenai kontribusi saya juga atau bagaimana Kak? Terus yang ketiga kan nanti kan ditanya Kak kalau kita sudah lanjut di universitas tujuan kita itu kan ditanya apakah kita sudah punya metode tesis kemudian metode dan sebagainya. Kemudian apakah kita sudah menghubungi supervisor atau pembimbingan di sana? Kan saya belum sempat menghubungi supervisor yang ada di lokasi universitas yang saya tuju, tapi dosen pembimbing saya di S1 ini itu merupakan lulusan dari sana. Jadi saya biasanya konsultasi ke dosen pembimbing saya begitu, Kak. Jadi sarannya itu bagaimana, Kak? Mungkin itu saya, Kak. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang selanjutnya gitu ya tentang apa sih tadi? Oh, yang pertanyaan terakhir dulu deh, mumpung masih ingat. Kan belum ngontak supervisor nih di kampus tujuan, jadi konsulnya masih sama dosen waktu S1 gitu. Nah, kebetulan Arya juga melakukan hal yang sama, jadi selama ini memang kalau mau sharing-sharing tentang isu kebahasaan, kesastraan, ya larinya masih ke dosen pembimbing skripsi waktu S1 gitu. Jadi nggak masalah teman-teman kalau misalnya dirasa aduh kayaknya ngontak supervisor masih bisa nanti-nanti gitu ya. Tapi kembali lagi silakan dipelajari culture kampusnya ya teman-teman di bagian admissionnya atau di bagian penerimaan mahasiswa barunya teknisnya seperti apa karena bisa jadi tiap kampus itu punya mekanisme yang beda-beda. Jadi silakan ini sendiri gitu disiapkan sendiri dan dipelajari dipastikan gitu apakah kita harus mengontak supervisor meskipun kita masih jadi calon maba S2 gitu ya di kampus tujuan kita. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya sharing-sharing, toh sharing-sharing juga nggak terbatas harus sama supervisor S2 atau calon supervisor di S2 atau dosen di S1 atau siapa kayak kita bisa sharing sama siapa aja kayak gitu. Nah, terus yang pertanyaan selanjutnya tentang apakah kontribusi itu bakal ditanyain, bakal dikulik-kulik-kulik terus gitu. Iya, jawabannya pasti iya
Jawabannya iya, tapi sedalam apa interviewer atau pewawancara bakal mengulik itu tergantung cara menjawabnya kakak gimana. Semakin semakin jawaban itu tidak jelas menurut interviewer, itu bakal semakin dikejar gitu. Semakin banyak following up questions yang ditanyakan dan itu bisa jadi bakal mengarahkan kita ke pertanyaan yang bikin mati kutu. Kayak kita nggak bakal bisa jawab kalau kita nggak bisa ini ya, lagi-lagi nge-framing apa yang pengen kita omongin dengan baik gitu Kak. Jadi memang Kak, karena kontribusi juga jadi salah satu poin kunci gitu ya di seleksi substansi. Jadi disiapkan dengan baik gitu, termasuk dengan pertanyaan-pertanyaan yang apa ya, prediksi gitu. Kira-kira ini kalau jawaban aku kayak gini, pertanyaan selanjutnya apa ya? Kayak gitu. Baik. Gimana, Iya, Kak Nurlinda? iya Kak, siap. Makasih sarannya. Oke, thank you. Kita next ya, dari Amelia. Kak Amelia, Pak, standby. Ya, oke, baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Amelia Wulandari, pendaftar LPDP non-LOA yang tujuannya mengambil jurusan administrasi bisnis. Izin bertanya, Kak, ketika rencana pasca studi yang ingin melanjutkan sebagai wirausaha ketika ditanyakan rencana kontribusi ke depannya itu dan kontribusi untuk Indonesia atau masyarakat sendiri, jawaban yang baik itu seperti apa ya? Adapun gambaran dari tujuan saya sendiri adalah melihat hasil riset dari masalah melalui pekerjaan yang sedang saya jalani sendiri bahwa mm, seringkali permasalahannya seringkali muncul dalam terletak pada kurangnya strategi pemasaran yang efektif baik konteks offline maupun online yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kesadaran konsumen terhadap produk dan juga penurunan penjualan. Untuk itu, saya ingin melanjutkan studi S2 ini. Selain mengembangkan perusahaan, tetapi juga berencana untuk mengadakan program workshop-workshop yang mana tujuannya sendiri adalah untuk mempersiapkan tenaga kerja yang dapat memiliki keterampilan khusus yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam suatu perusahaan itu. Dan juga eh, rencana saya adalah eh, rencana saya yang lainnya adalah bagi Indonesia melakukan pendampingan usaha mikro dan kecil bagi pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia. Kayak gitu, Kak. Mungkin bisa apa ya, memberikan saran terkait tata bahasa yang baik itu kayak gimana gitu. Terima kasih. Ya, ya. Terima kasih Kak pertanyaannya ya. Jadi tadi jawabannya tuh udah bagus untuk menjelaskan kenapa harus lanjut S2 dan kira-kira kontribusi apa yang ingin dilakukan gitu setelah atau mungkin selama menempuh studi S2 dengan buka workshop untuk mungkin pekerja atau calon-calon pekerja untuk bisa membuka lapangan pekerjaan baru dan lain sebagainya. Itu udah bagus banget jawabannya dan memang Indonesia tuh lagi butuh juga para pengusaha-pengusaha di berbagai bidang gitu ya. Jadi pekerja-pekerja di Indonesia tuh nggak hanya terpusat di kantoran yang 9 to 5 atau mungkin 8 to 5 gitu. Itu udah bagus jawabannya. Cuman mungkin kalau misalnya nanti pengen mock up gitu ya. Ini tapi ini ya disclaimer gitu ya teman-teman, masih belum tahu kosongnya Naria kapan. Sebenarnya pengen banget untuk bantu teman-teman mock up. Jadi kita bisa ngasih apa ya, ngasih masukan lebih detail di sana karena balik lagi waktu yang sesingkat ini nggak mungkin untuk bahas satu persatu jawaban dari teman-teman gitu ya. Jadi nanti untuk feedback lebih lanjutnya mungkin kita bisa mock up gitu. Cuman balik lagi cek jadwal dulu ya atau mungkin nanti bisa standby di Instagram atau TikTok. Kebetulan Arya juga main TikTok dan mungkin teman-teman juga butuh butuh referensi ini apa namanya kayak
bukan kerangka juga sih, ya esai gitu, esai. Naria kebetulan mengunggah esai di TikTok sama di Instagram, mungkin bisa dibaca-baca di situ juga. Itu nanti ditunggu aja ya kabarnya, soalnya masih mengukur kira-kira sibuk enggak. Itu. Tapi overall tadi jawabannya udah bagus kok Kak. Itu aja, cuman memang perlu dipoles. Itu. Thank you. Oke, baik Kak. Terima kasih. Oke, thank you Kak Amelia. Untuk yang terakhir ya teman-teman, karena waktu kita terbatas ya, kita sampai jam 10, satu pertanyaan lagi dari Kak Tina. Boleh. Kak Tina, apakah standby? Udah, Kak. Oke, Baik, dipersilakan Kak Tina. baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau bertanya, Kak, kira-kira gimana sih kalau jadi gini, aku kan ngambil di esai aku itu kalau menurut aku pribadi ya, kasus aku tuh kurang urgent. Gimana sih biar kita bisa meyakinkan para pewawancara kalau emang kita tuh bisa ngangkat kasus ini dan bisa membuat perubahan dari kasus ini. Tapi menurut aku pribadi sih kasus aku tuh nggak yang urgent-urgent banget. Biasa lah, standar Kak. Itu sih, itu aja. Makasih. Oke. Nah, kan tadi ada statement yang menurut aku itu pendapat gitu ya. Case aku kurang urgent. Nah, pertanyaannya adalah ini tuh bentuk dari insecurity atau emang case-nya yang beneran kurang urgent. Nah, maka dari itu ketika nanti misalnya kakak berkesempatan untuk mock up sama siapapun gitu ya di interview, nah silakan ditanyakan gitu kira-kira case ini tuh beneran seenggak urgent itu atau jangan-jangan itu cuman overthinkingku aja karena aku lagi takut dan insecure gara-gara mau substansi gitu. Karena kita tuh kadang nggak tahu gitu loh kalau apa yang kita tulis tuh sebenarnya udah bagus, udah udah rapi, udah cocok. Cuman kayak kadang kita mikirnya, aduh kayaknya enggak deh, kayaknya ini emang seenggak penting itu, kayaknya ini biasa-biasa aja gitu. Simply karena mungkin bahasanya yang terlalu sederhana atau mungkin karena ya simply topik atau scope penelitian kita yang terlalu general atau gimana-gimana. Jadi dipastikan dulu, silakan minta review ke teman-teman yang sebidang gitu, ke awardee-awardee yang sebidang. Kenapa aku bilangnya sebidang? Karena sometimes kayak aku nih misalnya anak sastra Inggris, aku disuruh nge-review esai anak teknik mesin gitu. Itu aku sometimes nggak dapet poinnya gitu. Kayak ini sebenarnya mau ngomongin apa sih gitu. Karena Naria sendiri nggak paham apa yang dibicarakan di esai itu. Jadi coba dikonfirmasi ke teman-teman atau ke awardee yang punya skop penelitian atau bidang yang sama sama Kak Tina gitu. Nah, tapi kalau misalnya ternyata emang jawabannya iya ya, ternyata case penelitianku tuh nggak se-urgent itu. Nah, cara ininya adalah sebenarnya kan tetap apa yang mau disampaikan tuh sudah ada di esai, tapi mungkin bisa diimprove dari segi datanya gitu. Misalnya ngomongin tentang pendidikan. Kalau mungkin di esai cuma ngomongin tentang peringkat literasi di Indonesia yang mungkin 69 dari 71 kalau nggak salah, atau 68 dari 71. Nah, itu mungkin bisa juga ditambahin tentang kayak minat baca anak-anak, atau mungkin jumlah halaman per tahun yang dibaca oleh masyarakat Indonesia dan lain sebagainya. Nah, meskipun itu nggak masuk di nggak masuk di esai gitu ya, tapi kan istilahnya itu bisa supporting idea yang ada di esai dan itu tidak melenceng dari esai begitu. Yang penting isunya tetap satu yang sama seperti di esai, tapi pengembangan ininya apa elaborasi idenya untuk tentang ya urgensinya gimana dan lain sebagainya itu menurutku itu masih sangat bisa ditambahkan. Tapi balik lagi karena ngomongin tentang urgensi isu dan ini pasti ngomonginnya tentang akademik begitu ya. Jadi teman-teman juga harus siap-siap sama pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul tanpa disangka-sangka dari si akademisi ini tadi. Gitu. Oke, Kak. Satu lagi deh, Kak. Satu lagi Boleh, boleh. terakhir. Boleh. Nah, aku sendiri kan udah kerja nih, Kak. Kalau dibilang udah kerja, terus aku sendiri mau ngambil lanjutan, karena selain pengen jadi dosen, aku pengen kembali ke sana untuk ngabdi gitu. Aku berpikir kayak nanti bakalan ditanya, sebelumnya kerjanya apa, kenapa? Padahal kerjaan aku udah lumayan baik sih menurutku. Tapi aku pengen pindah ke yang lebih baik lagi.
Terus kan pasti bakalan ditanya nih sama wawancara, kenapa kamu memutusin untuk meninggalkan pekerjaan kamu yang banyak orang juga pengen? Kenapa untuk ngambil pindah pengen jadi dosen? Itu gimana ya Kak strateginya biar aku bisa meyakini mereka? Oke. Jawabannya sama pertanyaan yang tadi sempat ditanyakan di sesi sebelumnya. Jadi, tekankan bahwa keputusan untuk resign kan nanti mau nggak mau kakak harus resign kan dari pekerjaan ketika misalnya udah lolos beasiswa LPDP dan akan studi selama 2 tahun gitu kan mau nggak mau juga harus resign gitu. Nah, berikan justifikasi, berikan alasan kenapa sih dengan berani resign itu sama dengan kayak recreating history gitu loh, mencetak ulang blueprint hidup kita. Itu karena kalau misalnya cuman, oh ya saya pengen jadi dosen, ya semua award di atau mungkin kayak kebanyakan award di LPDP juga pengennya jadi dosen gitu. Tapi kenapa sih dosen itu se-worth it itu untuk diperjuangkan sampai akhirnya seorang Kak Tina ini harus mengorbankan pekerjaan yang didambakan banyak orang dan mungkin dengan gaji yang seberapa gedenya dan lain sebagainya. Kenapa harus dosen gitu dan kenapa dosen itu selayak itu untuk diperjuangkan seberdarah-darah itu gitu. Nah, jawabannya nggak ada jawaban pasti, jawabannya kembali ke Kak Tina. Kira-kira apa ya kayak tadi Naria sebutin titik awal atau titik balik, kira-kira iya nih Naria harus S2 karena ini. Oh iya nih berarti Kak Tina S2 kemarin sebelum daftar beasiswa LPDP pasti ada satu titik pemicunya gitu. Dan kalau tadi jawaban kakak kan pengen dapat pekerjaan yang lebih baik gitu dan secara tidak langsung kakak bilang bahwa pekerjaan sebagai dosen itu lebih baik dibandingkan pekerjaan kakak yang saat ini sedang kakak kerjakan. Nah, kenapa? Itu kenapanya yang harus dijawab. Nah, itu semua kembali ke Kak Tina. Jadi harus duduk dulu, harus refleksi, harus deep talk sama diri sendiri. Kira-kira apa sih yang bakal aku capai ketika aku jadi dosen dan apakah emang karir dosen tuh se-worth it itu untuk diperjuangkan? Jadi kembali ke Kak Tina. Gitu. Aku bisa ngasih pertanyaan, maksudnya guidance sedikit gitu ya buat bahan refleksi Kak Tina dan teman-teman mungkin yang bingung untuk menjawab gimana kalau misalnya aku ditanya kenapa harus resign dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dijadikan bahan refleksi. Gitu. Semoga membantu. Thank you. Oke, makasih Kak. Oke, thank you Kak Tina. Last question ya. Luar biasa sekali malam ini. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan. Antusiasme dari teman-teman ya. Dari 70-an ya, 70-an peserta ya. Untuk kedua pemateri kita, Kak Naria sama Kak Nur. Oke, karena waktu sudah menunjukkan jam 10 malam ya teman-teman ya. Jam 11 malam waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur. Udah jam 12 malam gitu ya kan. Nah, terakhir closing statement dari masing-masing pemateri, boleh dari Kak Nur sampaikan Kak. Baik, terima kasih. Closing statement dari saya, intinya jangan pantang menyerah. Tetap berjuang, sekeras mungkin kalian berjuang, apapun usaha kalian pasti membuahkan hasil. Gitu. Mungkin itu Kak dari saya. Thank you Kak Nur. Next dari Kak Naria, boleh Kak closing statement-nya untuk teman-teman kita yang sedang berjuang ini? Tadi sebenarnya sudah disinggung di awal, jadi apa yang menjadi takdirmu tidak akan melewatkanmu. Kalau memang takdir baiknya teman-teman lolos di tahap 2 ini, teman-teman pasti lolos. Tapi kalau misalnya belum berkesempatan, yakinlah akan ada jalan yang lebih baik. Entah teman-teman mencoba lagi di tahap 1 2025, atau mungkin dapat beasiswa yang lain, atau mungkin pindah haluan gitu ya, dari yang awalnya daftar dalam negeri, bisa pindah ke luar negeri, bahkan nyoba PTUD. Kita nggak bakal tahu, tapi yang penting tetap berjuang, tetap melakukan yang terbaik, dan ya pasrahkan semua sama yang Maha Kuasa, gitu aja. Thank you. Oke, thank you Kak Nur sama Kak Naria ya. Oke, kesimpulan yang bisa saya sampaikan ya teman-teman di malam hari ini untuk materi kita yang sangat-sangat powerful dan bermanfaat ya. Pertama itu tadi kita bahas terkait rencana kerja atau rencana studi ya dari kedua materi, yaitu jangan lupa menggunakan metode SMART untuk menyampaikan atau menjelaskan ketika nanti ada interview dan based on kita mempunyai essay juga ya, dan itu juga harus kita jawab secara jujur. Lalu untuk teman-teman kebetulan yang bertanya tadi banyak yang cross major,
sebaik mungkin dan sebisa mungkin harus tarik benang merahnya alasan atau reason kita mengambil jurusan itu kenapa, dan alangkah baiknya kita hubungkan dengan kita punya rencana kerja juga, rencana studinya nanti gitu ya. Dan yang pastinya sebelum kita mengambil LPDP atau jurusan yang mau kita ambil, kenali dulu diri kita yang seperti disampaikan Kak Naria tadi, dan lebih baik kenali dulu kalau boleh berdasarkan MBTI kita ya, itu lebih baik. Dan apa namanya, itu membantu kita juga untuk nanti kedepannya ketika interview atau next untuk ngambil studi lebih lanjut. Mungkin teman-teman cukup untuk acara kita atau webinar kita malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari kedua pemateri yang luar biasa ini dapat bermanfaat. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat malam. Selamat malam, terima kasih Banyak Kak. teman-teman. Selamat malam, selamat istirahat, semangat, jangan sampai sakit. Selamat Jaga malam, terima kasih kesehatan. Kak.